bersyukur pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh anugerah-Mu kami boleh melayani Engkau ya Bapa di Zoom Sema Adonai ini. Sebentar kami masuk di dalam pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Dedi Kurniawan kepada kami. Biarlah Bapa pelajaran ini akan menumbuhkan dan membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau dan kami punya pengetahuan firman Tuhan. Bapa, betapa pentingnya setiap pelajaran-pelajaran firman Tuhan supaya kami ini benar-benar mengenal Engkau Tuhan yang begitu baik Bapa, yang membawa kami semakin bertumbuh Bapa di dalam Engkau. Melalui Zoom Sema Adonai ini Bapa, pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang disampaikan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Sis Aling yang akan menjadi moderator kami. Setiap yang bertugas di belakang layar, biarlah Bapak Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni untuk pembukaannya. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan terlebih dahulu ya Bapak Ibu melihat profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Dipersilakan operator. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel Luwe pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel Luwe pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Terima kasih untuk Ibu Heni yang sudah menayangkan profil dari Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ibu Heni, silakan. Ya. Kita langsung hari ini akan membahas, yaitu mungkin Bapak Ibu sudah belajar ya, tentang tip hidup sehat di dalam Alkitab ya. Tapi hari ini tentunya beda nih Bapak Ibu. Yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan studi saya juga waktu itu, ya sekolah juga bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan, yaitu berkaitan dengan, kemudian saya combine dengan Alkitab. Ternyata apa yang disampaikan oleh Alkitab Bapak Ibu itu sangat-sangat benar semua ya. Jadi memang Alkitab di satu sisi menginginkan kita semua hidup dengan sehat. Tidak hanya sehat secara rohani, tetapi juga sehat secara jasmani. Nah baik, kita akan lihat ini ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bisa jaga kesehatan secara fisik, jaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makanan-makanan yang
yang baik begitu ya, kemudian juga istirahat yang cukup. Ada istilah mens sano in corpore sano ya. Artinya apa tuh? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Nah, kalau kita mau jiwanya kuat, maka kita harus menjaga kesehatan. Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Nah, kita berkata, apakah kita tidak berbicara tentang higien dan sanitasi ya, higienis gitu ya, sesuatu yang bersih begitu. Nah, tentunya dia berbicara tentang hal itu. Kita bisa buktikan ada ayat firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa kita harus punya pola hidup yang sehat, kebersihan harus dijaga ya. Nah, itu sudah ada di dalam firman Tuhan dan sudah dijelaskan ya. Nah, ini contohnya ya, ayat Alkitab tentang sanitasi. Yang pertama, tempat masak harus dicuci dan dibersihkan. Muhammad 6 ayat 28. Yang kedua, tempat makanan yang tercemar bangkai harus dibuang ya. Kemudian yang berikutnya, Tuhan membuat toilet untuk buang hajat, kotoran harus ditutupi dengan pasir. Ulangan 23, 12 sampai dengan 14. Peralatan medis kedokteran untuk operasi harus dicuci dan disterilkan ya. Kemudian pakaian harus dicuci ya, bilangan 31-24. Mencuci barang-barang jarahan dari perkemahan musuh ya. Kemudian yang ketujuh, Tuhan bicara soal air pentahiran atau disinfektan ya, bilangan 19 ayat 1. Padahal nih zaman sebelum Covid ya, Tuhan sudah kasih tahu tuh disinfektan itu sudah ada gitu ya. Orang Israel sudah melakukan perintah Tuhan cuci tangan dan cuci kaki, itu sudah ada. Nah, sekarang masalah utama keamanan PAH di Indonesia. Kita langsung masuk kepada fakta yang ada di sekitar kehidupan masyarakat Indonesia berkaitan dengan makanan-makanan yang dikonsumsi, Bapak Ibu ya. Kita lihat tingkat sakit jantung di Indonesia itu sangat tinggi. Tapi tidak cuma sakit jantung, tapi sakit penyakit yang lain juga banyak yang muncul ya. Dan itu sangat-sangat berat, ya, seperti cancer, kemudian apalagi tumor ya, kemudian juga pencernaan ya. Nah, dan resiko penyakit yang berat lainnya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu Saudara ya, masalah utama keamanan PAH di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya nih, PAH itu apa sih? Nah, PAH itu adalah ya pangan asal hewan ya. Pangan asal hewan begitu ya. Jadi P itu pangan, ya A-nya itu adalah asal hewan ya. Jadi dari hewan ya, makan ya. Jadi makanan atau pangan yang diambil berdasarkan dari hewan yaitu dagingnya. Nah, masalah yang sering muncul dari ada PAH adalah yang pertama cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higienis dan sanitasi. Jadi ini yang muncul ya, mikroba-mikroba yang terjadi karena itu tadi tempat dagangan tidak bersih ya, pengolahan limbahnya seperti apa begitu ya, kemudian sanitasinya seperti apa begitu. Nah, ini yang menyebabkan tingkat kerawanan di dalam makanan-makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Yang kedua adalah penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan. Misalkan apa itu formalin, kemudian rodamin B, kemudian borax, etanil yellow, kemudian H2O2 dan lain-lain. Banyak sekali nih Bapak Ibu ya. Hampir rata-rata kita lihat makanan-makanan yang ada di sekitar kita adalah makanan-makanan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Pewarna, kemudian itu tadi ya, apa namanya, makanan-makanan yang menggunakan obat dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah ayam tiren ya. Ayam tiren ini seringkali menjadi karena ayam ini adalah hampir setiap hari banyak orang mengkonsumsi ayam di Indonesia itu. Makanan tuh kadang ayam goreng diolah lagi, ayam bakar, ayam ini, ayam itu, banyak banget lah pokoknya masakan yang asalnya dari ayam. Dan rata-rata kita temukan hampir di setiap rumah makan itu pasti ada yang namanya makanan yang terbuat dari daging ayam gitu. Yang keempat, adanya faktor masalah yang karena ketidakjujuran pelaku ya, dengan pengoplosan daging sapi dan daging celeng misalkan seperti itu. Itu hal yang seringkali terjadi ketika para produsen atau pedagang-pedagang nakal itu melakukan transaksi bisnisnya. Yang kelima, daging sapi gelonggongan. Nah, ini kita akan belajar nih Bapak Ibu ya nanti tentang bagaimana kita bisa melihat kualitas daging seperti apa. Jadi kita nggak jago firman Tuhan doang, nggak jago teologi doang, tapi kita harus tahu ya makanan-makanan yang Alkitab sudah kasih tahu dan sekarang memang sudah ada di negara kita ini, makanan-makanan yang ditambah lagi ya dengan makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan yang sangat-sangat berbahaya. Saudara, kita bisa lihat contoh ini ya. Ini kalau saudara lihat gambar yang di atas, ini adalah produksi makanan yang ada di negara kita nih Bapak Ibu ya. Saudara bisa lihat kondisi higienisnya ya. Maksudnya
kelayakan daripada makanan itu ya, dan kemudian sanitasinya, kebersihannya. Lihat tempatnya tidak layak ya seperti itu, pekerjaannya pun juga tidak apa namanya ya, tidak mengikuti standar prosedur aturan yang benar begitu, yang baik gitu ya, seperti apa yang sudah dibuat dalam sebuah aturan begitu ya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang memang kita tidak bisa tutupi Bapak Ibu ya, karena jujur saja ya kondisi di beberapa tempat pasar juga seperti ini begitu. Yang kedua, saudara lihat gambar yang kedua yang sebelah kanan itu adalah ayam tiren. Ayam tiren singkatan dari ayam mati kemarin ya Bapak Ibu. Nah, banyak pedagang-pedagang nakal menggunakan ya ayam tiren ini untuk tidak dibuang, tidak dibakar atau dimusnahkan atau dijadikan pakan untuk hewan-hewan yang predator begitu ya, tetapi memang justru dijual untuk dapat konsumsi kepada manusia. Nah, ini satu hal yang tidak baik. Nah, kita lihat bahan-bahan ini, saudara, itu bisa dibuat menjadi bahan-bahan yang menjadi bahan olahan, atau bahan olahan yang diubah menjadi makanan siap saji. Seperti apa itu? Misalkan bakso yang berformalin, kemudian makanan-makanan berformalin lainnya, ya, tahu di sini ya. Kemudian ada makanan-makanan lain, bukan hanya bakso gitu ya. Nah, ini mengandung bahan-bahan yang sangat-sangat rawan sekali untuk kesehatan kita. Nah, justru karena Tuhan yang menyuruh kita untuk kita menjaga kesehatan, maka kita harus juga teliti setiap makanan-makanan yang kita makan. Kalau Bapak Ibu yang di Amerika, yang di Eropa, di apa? Di Jepang pun saya nggak pernah tinggal di sana, lama tahu ya. Jepang tuh kalau makanan sudah lewat jam 6 sore, itu harganya sudah mulai turun tuh. Sudah mulai turun dia gitu. Ya, itu sudah mulai turun harganya. Kenapa? Karena besok kadang-kadang sudah tidak dijual lagi. Beda kalau di kita kan begitu kan, masih bisa berhari-hari jual lagi. Nah, kemudian gini, daging sapi oplosan dan sapi celeng ini tinggal terjadi ya Bapak Ibu ya. Seringkali mencampur atau mix ya supaya mendapatkan keuntungan besar adalah mencampur komposisi berapa persen di antara kedua daging itu. Yang ketiga adalah ayam suntik ya, ayam suntik hormon ya Bapak Ibu ya, makanya bisa menimbulkan efek yang tidak baik kepada mereka yang mengkonsumsinya. Makanya untuk dihindari untuk tidak setiap hari mengkonsumsi ayam yang mengandung hormon ya Bapak Ibu, karena itu akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara ya, kita juga bisa melihat hari-hari ini perkembangan anak-anak remaja. Ya, kita lihat anak udah masih apa ya, 12 tahun, masih ke 16 SD, bahkan yang 11 tahun pun sudah mengalami haid ya. Kenapa bisa terjadi itu? Karena percepatan hormon. Kok bisa begitu ya Pak? Ya, ini karena makanan-makanan sekarang ini makanan yang memang mengandung hormonnya tinggi begitu. Jadi berefek kepada itu tadi ya, pertumbuhan daripada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 29 penyakit di dalam Alkitab tentunya. Dari 29 penyakit itu kita bisa melihat ada beberapa penyakit yang penyebabnya adalah dari makanan ya, dari makanan. Memang betul penyakit kanker itu tidak hanya dari makanan, ya bisa juga karena kepahitan ya. Kalau kita belajar di konseling itu ada karena kepahitan ya, tidak bisa mengampuni, itu menjadi salah satu bibit penyakit munculnya kanker gitu. Saudara, percayalah bahwa Alkitab tidak pernah salah untuk mengatakan bahwa pentingnya pelepasan atau pemulihan daripada luka-luka batin. Nah, saudara bisa lihat ada penyakit kanker di dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 21 dan seterusnya ya. Kemudian ada disentri di sana. Kemudian ada cacat tubuh ya. Cacat tubuh itu dimulai dari proses bayi dalam kandungan. Berarti ini yang konsumsi adalah ibu, sang ibu ya, dan berefek kepada janinnya begitu. Kemudian ada anak lahir buta dan seterusnya. Di mana itu? Imamat 21:11. Kemudian ada apopleksia. Apa itu? Penyakit penyumbatan darah di otak. Jadi sudah ada dari zaman dulu nih Bapak Ibu. Ya bukannya ada dari zaman sekarang nih, zaman internet sudah ada, ini penyakit-penyakit ini baru muncul. Tidak, penyakit ini sudah ada dari dulu. Nah, makanya ketika Alkitab sudah kasih tahu dari dulu, Alkitab pun nggak pernah salah begitu. Dan harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa kembali back to Bible, supaya kita bisa melihat, oh ternyata penyakit-penyakit ini sudah ada dari zaman dahulu. Nah, ternyata Tuhan juga mau supaya kita juga mementingkan kesehatan tubuh kita, memperhatikan. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana berkaitan dengan pola makan tentunya ya, pemilihan menu makanan. Nah, itu yang sangat penting.
Kemudian yang berikutnya ada gangguan mental dan istirahat, kerusakan di otak, ya, kerusakan di motorik, ya, kemudian di saraf-saraf di bagian kepala lainnya, itu bisa muncul karena apa? Karena dari makanan, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita akan masuk ya. Higien apa tuh sih? Apa sih itu ya? Sebuah tindakan atau kondisi untuk meningkatkan kesehatan atau tindakan-tindakan pemeliharaan kesehatan. Ya, yaitu apa, sama dengan pangan, sama dengan pangannya, kebersihannya seperti apa, personalnya, ya, cara makannya seperti apa begitu. Kemudian sanitasi. Sanitasi itu adalah penerapan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi pangan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh pangan atau lingkungan sekitar pangan. Misalkan lingkungannya, kalau lingkungan tanahnya adalah tanah pabrik yang memang membuang limbah-limbahnya berbahaya, itu bisa mencemari kawasan lingkungan itu. Misalkan ada sawah, misalkan gitu ya. Misalkan ada daerah-daerah yang menanam sayur dan seterusnya, ini sangat-sangat berbahaya begitu ya. Atau misalkan daerah-daerah perikanan yang airnya tercemar dengan limbah-limbah yang sangat berbahaya dari pabrik. Nah, ini pangannya itu dimakan oleh manusia. Nah, ini sangat jelas, sangat berefek atau sangat berpengaruh kepada kesehatan manusia. Atau misalkan tempat jualannya itu kotor, ya, banyak binatang di dalamnya di sana. Misalkan ada tikus, ya, jadi sarang kecoa, ya, di sana ya. Kemudian banyak cicak di sana, kemudian dihubungi lalat dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan bagian daripada sanitasi yang dimana lingkungan itu sangat menentukan pada apa yang dijual dan apa yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi ini boleh menjadi sebuah perhatian penting buat kita supaya kita bisa mengenal, ya, melihat sanitasi yang baik ketika kita akan mengkonsumsi sebuah makanan atau juga kita akan membeli sebuah kita memutuskan untuk membeli bahan-bahan makanan kita di pasar, ya. Ini adalah sebuah contoh, adalah makanan yang higienis dan tidak higienis. Tadi kan berbicara tentang tempat, lingkungan, tempat makan, di mana ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud di dalam hal ini adalah untuk mendiskreditkan atau mengatakan bahwa pedagang kecil itu tidak baik, jorok, tidak higienis, dan seterusnya, tidak. Tetapi memang ada makanan-makanan, ya saudaraku ya, yang memang tidak layak dikonsumsi. Contoh ya, saya bisa melihat ya di kondisi di negara kita yang memprihatinkan adalah ada tukang gorengan, dagang tidak ditutup di pinggir jalan, saudara. Di pinggir jalan itu dipikul gorengannya, jadi digoreng langsung begitu. Kemudian makanannya dijejerin, setelah digoreng dijejerin. Saudara kan saudara bisa lihat tuh, ada asap kendaraan bermotor di sana, ya. Kemudian ada debu di sana. Kemudian ada binatang yang hinggap, misalkan lalat, misalkan bakteri-bakteri yang lain, itu kan ada di situ. Dan tiba-tiba ada orang berhenti, misalkan sengaja membeli, kemudian makan dengan enaknya, begitu saja, saudara, ya. Nah, di negara kita, saudara, sanitasi itu sangat menentukan dari apa yang, contoh di gambar sebelah kiri, kalau sanitasinya tidak baik, saudara, menjual makanan seperti ini sangat-sangat tidak higienis, begitu. Kenapa? Karena ini tadi menjadi sumber bibit daripada penyakit, ya. Jadi sangat berbahaya, ini tidak ditutup, dibuka begitu saja, saudara. Nah, ini kita bisa melihat ya, ini adalah sebuah contoh yang tidak baik. Jadi ini bukan kita berbicara soal mengecilkan atau mendiskreditkan pedagang kecil supaya mereka tidak ada yang diri, bukan itu. Tapi kita lihat kepada efek kesehatannya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang kedua di sebelah kanan? Ya sangat jelas, ini sanitasinya bagus, ya, makanan disajikan juga pasti higienis, begitu ya, tempatnya bersih, begitu layak untuk kita makan. Ini sebagai sebuah contoh perbandingan saja, ya. Jadi di negara kita di Indonesia ada dua model begini nih, orang jual makanan. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Nah, tentunya saya sarankan yang di sebelah kiri, Bapak Ibu, jangan kita untuk mudah untuk mengkonsumsinya. Seenak apapun makanannya itu, Bapak Ibu, tetap saja lingkungan, sanitasi sekitarnya itu menentukan kesehatan dari makanan yang kita konsumsi. Yang berikutnya adalah kita lihat, saudara, kondisi di pasar ya. Sanitasi yang baik dan tidak baik. Saudara lihat, umumnya terjadi, kalau misalkan contoh adalah penggilingan bakso ya. Penggilingan bakso, saudara lihat di pasar, seperti ini prosesnya, antri begitu banyak, dia pakai ember begitu ya, kemudian daging diolah di sana pakai macam-macam bumbu dan seterusnya, kemudian baru diolah dengan mesin itu tadi ya, penggilingan daging itu tadi. Nah, itu juga Bapak Ibu perlu diperhatikan, apakah dia juga rutin nggak membersihkan penggilingan itu setiap hari, bagaimana dia membersihkannya, kan kita harus lihat, harus tahu begitu. Nah, kalau kita nggak tahu, saudara, nah ini akan menjadi efek yang sangat tidak baik bagi kesehatan tentunya ya. Daging basah kan seperti itu ya, kemudian
dipakai berkali-kali, kemudian jarang dicuci, jarang dibersihkan, nah itu akan mengumpul tuh bibit-bibit penyakit di dalam mesin itu. Kemudian besok dipakai lagi, digiring lagi pada makanan yang berikutnya kepada mereka yang datang untuk minta digiringin gitu ya. Nah kemudian ini penggiringan daging juga demikian ya, terutama banyak di pasar nih Bapak Ibu. Kadang-kadang saya lihat beberapa kali ke pasar itu giringan dagingnya tidak dibawa pulang, tinggal di sana. Nah ini Bapak Ibu ya yang harus menjadi sebuah perhatian penting buat kita, khususnya buat ibu-ibu rumah tangga, supaya mengutamakan sanitasi di tempat di mana kita membeli makanan-makanan yang nanti akan diolah. Kemudian juga kita lihat ya kehigienisan daripada itu tadi ya bahan-bahan makanan yang disajikan atau yang dibuat begitu. Nah, saudara lihat yang ke ini yang gambar yang ketiga adalah nih pola yang benar ya. Seperti ini sistem yang benar, yang bekerjanya pun rapi, menggunakan seragam, menggunakan tutup kepala ya, menggunakan sarung tangan dan tempatnya pun oke begitu. Nah, apakah kita tidak berbicara tentang higiene dan sanitasi? Tentunya ya dia bicara lah ya, kitab ya. Nah, kapan manusia mulai makan daging hewan? Dalam permulaan semua tumbuhan berbiji, termasuk gandum dan sayur, dan pohon-pohon berbiji menjadi makanan manusia. Itu awalnya, Bapak Ibu, dan kita kejadian yang kita tahu ya. Nah, Tuhan memerintahkan itu kepada Adam bahwa makanannya itu. Dan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan binatang. Ya, menjadi makan binatang maksudnya bukan makanan binatang dengan makanan kita sama. Maksudnya bukan berarti kambing makan rumput, kita juga makan rumput. Tidak, tetapi memang maksudnya adalah dari tumbuh-tumbuhan begitu. Akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa, manusia harus bekerja keras mencari makanannya. Dalam Bahtanum, bahkan pakan yang ada nampaknya bahan makanan biasa pada waktu itu. Tetapi tidak diterangkan makanan apa. Sesudah ayat bah surut, Allah berjanji selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Lalu mengizinkan bahwa segala yang hidup dan bergerak boleh menjadi makanan, yaitu daging atau basar ya, kecuali darahnya begitu. Nah, jadi sejak zaman Nuh manusia mulai makan daging. Usia Nuh 900 tahun. Atau orang terakhir yang berusia 900 tahun itu adalah Nuh. Setelah makan daging, semakin merosot usia manusia. Ya, kasus bangsa Israel ngotot minta daging di dalam Bilangan 11, ya ayat ke-13, saudara bisa baca nanti sebagai sebuah referensi, sebagai sebuah pembelajaran buat saudara ya. Kemudian dikatakan makan daging yang dilarang Alkitab. Yang pertama adalah jangan makan daging dari hewan bangkai ya, imamat 11 ayat ke-8 itu larangan. Yang kedua, daging binatang sakit tidak boleh dimakan dari sisi Alkitab ya. Tegas tidak boleh dari sisi Alkitab, tegas tidak boleh dari sisi medis juga tidak boleh. Jadi sama nih, medis juga mengatakan tidak boleh makan hewan yang sakit kemudian disembeli kemudian dagingnya dimakan. Tidak boleh. Ya kecuali kalau hewan itu sudah sehat, diawasin oleh dokter hewan dan dinyatakan sudah sehat kembali, bebas dari penyakit yang berbahaya, maka boleh dimakan. Sapi yang terkena PMK tidak boleh untuk dipotong, kemudian dimakan, daging itu sangat berbahaya bagi manusia. Sapi yang kena antraks tidak boleh dipotong, kemudian dagingnya diambil, maupun dagingnya diolah menjadi makanan lain, tidak boleh, sangat berbahaya. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan saraf pada manusia ya. Bisa sangat-sangat berbahaya. Nah, sekarang kita akan belajar nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita belum mengenal ya, bagaimana kualitas daging yang baik dan yang tidak yang baik begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga tanya nih apa hubungannya nih pelajaran-pelajaran yang seperti ini. Ini sebagai sebuah pengetahuan saja Bapak Ibu. Ya, saya cukup lama untuk sekolah di sini Bapak Ibu ya. Jadi saya punya pengalaman dan ilmu yang memang harus saya bagikan khususnya buat ibu rumah tangga supaya ibu-ibu rumah tangga ini tidak tertipu oleh pedagang atau oknum-oknum yang nakal untuk membeli kualitas daging ya. Bisa kita kenali daging yang seperti apa begitu. Nah, nanti juga kita ada pelajaran itu ya, daging sapi dan daging kerbau bedanya seperti apa begitu. Daging kambing dan seterusnya. Nah, kita akan melihat sekarang mengenai kualitas daging yang baik. Karena tadi kan kita bahas adalah PAH ya, pangan asal hewan. Makanya pangan asal hewan yang dimakan kan adalah bagian-bagian yang umumnya adalah daging ya, pasti daging begitu. Walaupun kalau di Indonesia yang namanya sapi semuanya bisa dimakan. Dimakan sama orang Indonesia. Ya, apa yang tidak bisa dimakan orang Indonesia kan? Lihat sapi satu bulat begini, apa yang nggak dimakan? Dimakan. Ya, kecuali kotorannya doang, mohon maaf Bapak Ibu ya. Tetapi memang dimakan begitu. Ya. Nah, kita akan lihat nih Bapak Ibu nih beberapa jenis sapi Eropa, kemudian juga sapi lokal ada di sebelah kanan. Ini adalah sapi jenis ras Bali, biasanya ada di daerah Indonesia Timur ya, khususnya banyak di Bali, NTB dan NTT. Nah, kita lihat bahwa ini kualitas daging sapi yang baik.
Ya, mengenal kualitas daging sapi, ayam, ikan, dan segar yang baik. Yang pertama ini adalah daging sapi yang baik. Bapak Ibu lihat, ciri sapi yang daging sapi yang baik itu cirinya adalah warnanya seperti ini, Bapak Ibu. Warnanya mengkilap, ya. Kemudian aroma dagingnya begitu kuat. Jadi aroma dagingnya itu betul-betul tercium khas sendiri begitu ya. Bapak Ibu tahu lah aroma daging seperti apa begitu ya. Kemudian teksturnya adalah dia kenyal, Bapak Ibu. Jadi kalau ditekan dia berbalik dagingnya. Berbalik dia, ya. Jadi dia balik, kemudian warnanya itu betul-betul warna yang segar, ya. Nah, jadi ini sapi yang daging sapi yang ciri-cirinya baik. Bapak Ibu harus lihat nih, yang model-model yang seperti ini yang bagus kualitas daging sapinya. Nah, ini cirinya ya, warnanya segar dan mengkilat itu yang pertama. Ya, warna daging itu khas banget ya, mengkilatnya juga. Kemudian punya aroma segar plus khas daging gitu. Kemudian tekstur dagingnya itu padat. Ya padat tadi yang saya bilang ya, kenyal begitu, kalau dipencet begitu dia bisa berbalik. Makanya kalau beli daging, tolong mau daging ikan, ayam juga begitu Bapak Ibu. Kalau dipencet dia dagingnya itu berbalik naik ya, itu bagus. Kalau ditekan langsung jari tangan kita tuh penyok begitu, kayak mobil penyok dan tidak balik lagi, itu tidak bagus. Jadi jangan dibeli yang seperti itu ya. Kemudian yang keempat, daging sapi tidak berlendir. Itu yang pertama. Yang keempat ya, daging sapinya tidak berlendir ya. Nah, yang kelima, tidak memiliki bercak hitam. Jadi kalau misalkan udah mulai ada bercak-bercak hitam, biasanya munculnya tidak hitam Bapak Ibu, kecuali yang busuk ya. Kalau yang busuk dia langsung hitam warnanya. Tapi kalau yang mulai tidak bagus, dia mulai dari warna seperti hijau-hijauan begitu. Nah, saudara bisa mungkin ingat ya, kalau ada kita pernah jatuh dari sepeda atau apa, kaki kita biru kan, begitu kan agak hijau begitu tuh. Kemudian biru begitu kan, karena darahnya itu darah mati tuh, nggak keluar darahnya di sana gitu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi dimulainya seperti itu. Nah, jadi juga kalau beli daging sapi, ada juga sapi yang memang Bapak Ibu disembeli, dipotong, diambil dagingnya karena kakinya patah. Waktu kakinya patah itu terjadi pendarahan di bagian daging. Nah, biasanya Bapak Ibu, pedagang nakal itu sayang rugi, karena biasanya paha yang sapi yang patah itu, bagian paha kanan misalkan, sampai ke bawah itu, biasanya kan dia mengalami pendarahan ya. Kadang-kadang bukan cuma pendarahan aja, kadang-kadang juga menimbulkan udah bau busuk, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya, kadang-kadang pedagang nakal itu suka bisa tidak semuanya itu satu paha dijual begitu, tapi dia mix dengan daging yang lain, gitu. Nah, kita harus tahu kalau ada daging yang hitam seperti itu, lebih baik kita minta ditukar, atau lebih baik nggak usah jadi begitu. Nah, karena itu jelas sekali. Pertama, dari sisi kita sebagai konsumen kita dirugikan dalam hal ini. Begitu. Jadi otomatis lebih baik kita nggak usah beli begitu. Nah, kemudian nih Bapak Ibu ya, ini ada daging sapi yang modelnya seperti ini. Kalau tadi kan kita lihat kan daging beda ya, ini kan daging yang bagus, modelnya seperti ini. Nah, kalau daging yang tidak bagus, Bapak Ibu lihat seperti ini. Nah, ini dari mana nih? Ini saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu ketemu daging yang model kayak begini, ini daging udah lama nih di dalam freezer. Ini daging freezeran, gitu. Kenapa? Dia punya lemak ya, dia punya tetelan dan seterusnya. Ini warnanya seperti ini, pucat, gitu. Dagingnya juga udah mulai pucat, ya. Jadi kalau yang model kayak begini, ini otomatis bukan daging segar. Ya, dia daging dari freezer bisa beberapa hari, mungkin dia jualan nggak laku, saudara, sehingga dia masukkan ke freezer lagi, besok dia jual lagi. Biasanya sebelum daging itu dimasukkan ke freezer, biasanya mereka tutup dengan kantong semen begitu, kadang-kadang ya dibungkus gitu, kemudian baru dimasukkan ke dalam freezer gitu. Besok mereka jual lagi. Biasanya sebelum mereka ke pasar, dagingnya sudah beku, mereka keluarin tuh beberapa jam sebelumnya. Jadi karena ini kena air, otomatis Bapak Ibu, sekali kena air kan kena jadi es, kan kena air tuh, otomatis bekas-bekas darah yang masih menempel di bagian daging lama-lama habis, jadi pucat ya seperti ini, begitu. Nah, otomatis juga Bapak Ibu ya, daging yang sudah di dalam freezer juga dari sisi kesehatan memang tidak bagus ya. Yang kedua juga karena tidak segar ya. Kemudian juga dari sisi rasa juga otomatis berbeda dengan yang masih segar begitu. Nah, jadi ini kita harus lihat kenal ini model-model begini, ini dari freezer yang seringkali dikeluarin pedagang karena itu tadi mungkin karena tidak laku beberapa hari baru dijual lagi. Nah, bisa saja pedagang nakal juga bisa campur lagi. Dia nggak jual utuh begini, tetapi dia mix dengan daging yang segar. Ya. Nah, ciri daging yang tidak baik itu tadi ya. Kalau yang tidak baik itu sudah mengarah kepada sesuatu hal yang agak busuk ya.
Sama kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa melihat daging kayak begini juga bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Karena biasanya kekuatan freezer itu kalau misalkan daging itu terlalu banyak, freezernya itu kapasitasnya kecil, bisa mengeluarkan atau mendinginkan itu dalam waktu yang lambat, sama daging juga di dalam freezer akan bau. Akan bau dan akan rusak juga. Jadi tidak menolong, kecuali memang seperti punya ruangan yang pendingin yang di bawah minus berapa puluh derajat itu, nah itu sangat oke begitu. Tetapi biasanya ketika dari pasar dia bawa, dia masukkan ke dalam freezer itu butuh lama tuh, lama untuk jadi esnya. Nah selama itu kan agak pengap juga tuh, walaupun itu freezer, tetapi agak pengap. Jadi itu menimbulkan aroma yang tidak baik juga. Nah ini makanya ada keluar seperti ini ciri-cirinya ya. Warnanya udah mulai agak kehitaman. Kan kalau Bapak Ibu lihat itu mulai agak hitam ya. Nah, kemudian mengeluarkan lendir ya, lendir. Kemudian dagingnya mulai mengering. Gitu. Mengering atau apa ciut begitu. Kalau dia dibawa di pasar, dia ditaruh di meja atau apa, dia bisa mengering. Kemudian yang berikutnya adalah aroma ya, biasa. Kemudian perubahan warna yang tidak merata. Ini kalau saudara lihat perubahan warna ini tidak merata nih, ya, tidak merata. Lihat yang di atas ini dengan ini beda. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, di pasar ada 3 jenis daging sapi yang beredar. Jenis yang ketiga disebut dengan daging sapi gelonggongan. Nah, apa sih maksud dengan sisi sapi daging gelonggongan? Nah, daging sapi gelonggongan ini modelnya seperti ini, Bapak. Dia pucat sekali, ya, dagingnya. Walaupun ini mungkin dia bilang baru bawa dari memotong hewan, gitu ya. Bapak Ibu mesti tahu. Apa sih maksud dengan sapi gelonggongan? Sapi gelonggongan itu adalah sapi yang sebelum disembelih, Bapak Ibu ya, itu dipaksa diminum air. Jadi ada 2 selang yang dipasang. Itu selangnya besar, satu untuk masukkan air selangnya. Jadi dipaksa nih sapi itu, ya. Tega-teganya itu ya, penyiksaan hewan itu. Nggak berperi kehewanan, bukan berperi kemanusiaan, nggak berperi kehewanan. Dimasukkan selang satu, di satu lagi masukin. Untuk apa? Untuk kelas perutnya. Jadi isi perutnya keluar, ya jadi seperti muntah itu sapi. Kemudian airnya dimasukin sampai gelembung, itu perutnya gede. Kenapa? Karena dagingnya ini ya ketika dimasukkan air di gelonggong, maka itu akan masuk ke dalam daging, daging jadi ngembang. Begitu. Jadi akan berat begitu. Nah, jadi waktu itu sapi itu baru dipotong. Setelah nggak berdaya, sapi itu lemas ya, baru dipotong. Setelah dipotong, dibawa ke pasar. Nah, saudara biasanya kalau Bapak Ibu nih, kalau pasar lihat daging yang warnanya seperti ini, ya, tetapi Bapak Ibu lihat dia tidak digantung, ya, dia taruh di jejeran mejanya, ya, begitu ya. Itu pasti akan kelihatan basah dagingnya. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Cek aja dagingnya. Kalau dia mengeluarkan air, berarti ini sapi gonggong. Nah, sapi gonggongan ini apa Pak bahaya? Bahayanya adalah bakteri E. coli. Karena itu kan dari air mentah ya. Kita nggak tahu airnya itu air apa, dari mana. Nggak tahu ya. Jadi air itu dimasukkan, dipaksa itu ke dalam sapi itu. Dan akhirnya bakterinya itu bisa masuk ke dalam itu tadi, ke dalam daging. Karena lewat air itu tadi. Nah, makanya daging gonggongan ini sangat-sangat tidak bagus untuk kesehatan ya. Nah, itu makanya kita belajar seperti ini untuk kita menghindari pedagang-pedagang nakal, itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita juga bisa mengerti Bapak Ibu bahwa kesehatan kita ditentukan juga dari makanan. Makanya kita harus bisa mengerti nih ya. Belum lagi ada lagi pedagang-pedagang nakal, daging gonggongan disuntik jadi empuk dijual dengan harga stik begitu. Makanya Bapak Ibu mesti tahu kenalin kalau stik dengan harga-harga 60.000, 40.000 itu biasanya daging yang juga disuntik. Tapi suntiknya ada 2 macam. Satu disuntik dengan daging gonggongan, tetapi setelah itu disuntik dengan menggunakan bahan kimia. Jadi empuk itu daging, ya seperti wagyu. Tapi wagyu nggak peduli begitu. Ini daging 40.000, 50.000, 60.000 udah jadi stik. Stik apaan? Daging apa itu? Nah, itu mesti hati-hati ya. Karena memang ada pedagang-pedagang nakal yang menggunakan obat kimia disuntik daging itu sehingga jadi empuk. Ya, ini kan sangat berbahaya sekali buat kesehatan kita. Makanya kita perlu belajar, tahu nih sebelum kita membeli, ya, makanan-makanan yang akan diolah menjadi makanan saji, pada saat bahan mentahnya seperti apa, gitu. Yang baik seperti apa. Nah, ini daging gonggongan ya. Nah, cirinya ini ya, warnanya pucat, konsistensi dagingnya agak lembek, ya begitu. Kemudian permukaan daging basah, memang basah kayak daging disiram aja Bapak Ibu, ya. Nah, kalau digantung tuh dia akan muncul tuh airnya tes tuh, ya. Nah, ini kalau dia tidak menggantung berarti itu kelihatan bahwa itu adalah daging sapi gelonggongan ya, itu ya.
Nah, yang keempat ini Bapak Ibu, daging kau yang sudah mengalami proses pembusukan, dia warnanya seperti ini dan hitamnya mulai merata. Ya, hitamnya mulai merata seperti hati ayam ya. Kalau Bapak Ibu lihat hati ayam, ya, itu warnanya seperti itu. Ya, nah otomatis ketika dipegang juga Bapak Ibu itu dagingnya langsung meresap, penyok, dalam, gitu. Nah, otomatis lah ini kalau kita makan, Tuhan kasih kita kan kehebatan luar biasa ya. Artinya gini, penciuman kita bisa membedakan makanan segar tidak segar. Kemudian lidah kita itu juga bisa tahu, bisa ada sensornya. Oh, makanan ini makanan sudah lama atau bukan, agak bau busuk atau tidak begitu. Ada pedagang-pedagang bakso yang nakal mencampur daging-daging model seperti ini di baksonya, kemudian waktu kita makan kan berasa kayak bau-bau begitu kan. Nah, cepet-cepet dah ditinggal aja begitu ya Bapak Ibu. Sorry ya Bapak Ibu, saya tidak sedang mengatakan bahwa pedagang-pedagang makanan yang saya sebut itu tidak bagus, tidak. Ini semua bagus, jujur, pedagangnya banyak, jauh lebih banyak yang jujur. Tetapi kita harus menghindari di antara yang jujur ada sedikit oknum-oknum yang tidak jujur, ya, yang jahat tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus kita hindari supaya kita tidak terperosok, kita tidak tertipu, bahkan kita tidak akhirnya kita tidak sadar bahwa ini akan mengganggu kesehatan kita. Nah, ini yang keempat ciri-cirinya ya. Pertama berwarna hitam, bau sudah busuk, kemudian berdiri agak lengket setelah ya, satu. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi, mulai dikerubungi lalat, kemudian daging mulai mengering ya, karena sudah ya biasa proses pembusukan kan manusia juga begitu kan, mengering lama-lama begitu. Nah, tentunya juga mesti hati-hati, bisa juga pedagang tidak menjual utuh tetapi juga mix, mesti hati-hati juga. Nah, terjadi juga pada waktu itu adalah kita bisa lihat di Google ya, bisa cari infonya, ada pedagang-pedagang yang nakal. Jadi pedagang olahan ya. Jadi pedagang yang membeli bahan mentah, misalkan daging ini, kemudian mereka ciptakan lagi bikin makanan yang sudah siap saji. Nah, waktu itu pernah ketangkep tuh ada yang buat sosis ya. Buat sosis dari daging, tapi dagingnya adalah daging busuk. Terbayangkan ya, betapa saya nggak bisa nih dengan berkata-kata begitu ya. Ini sampai sebegitu jahatnya ya orang begitu ya, menjual makanan yang sudah tidak layak kemudian untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, mengapa daging yang tidak baik? Mengapa ya beredar daging yang tidak baik? Yang pertama saudara lihat ya, karena banyaknya permintaan konsumsi makanan-makanan yang memang menjadi makanan-makanan favorit di negara kita nih. Contoh apa, sosis. Ibu rumah tangga tuh kadang-kadang ini lagi-lagi sosisnya sosis yang abal-abal begitu ya, oknum yang nakal. Mereka buat seperti ini, begitu. Jadi kenapa? Karena ini makanan-makanan yang favorit. Banyak ibu rumah tangga nggak mau repot begitu ya. Sudah asal dipanggang sebentar, anak kasih saus ABC, saus tomat begitu ya. Kemudian makan jadi pikiran seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, jangan tertarik dengan harga yang murah. Kemudian jangan Bapak Ibu ya melihat bahwa aromanya bagus begitu ya, enak begitu ya, tetapi ini tidak ada merek begitu ya. Biasanya pedagang-pedagang nakal ini kan mereka menggunakan bisnis mereka kan dengan cara home industry begitu. Kita nggak tahu kan daging apa yang mereka pakai begitu. Jadi jangan hanya lihat murahnya saja, jangan lihat simpelnya saja, tetapi harus lihat ya kualitas ya untuk kesehatan anak-anak kita. Kemudian ya ini tadi ya, bakso-bakso dari bahan-bahan yang tidak baik yang dicampur-campur itu, dan itu dijual, diedarkan di pasar ya, ini jelas sekali merusak ya. Nah, jadi makanan-makanan ini sebenarnya Bapak Ibu ketika kita membahas juga melindungi daripada konsumen, produsen-produsen yang baik. Ya, karena banyak produsen-produsen amat sangat baik, sangat terpuji begitu. Mereka menjual makanannya dengan kualitas kesehatan yang juga terjamin. Tetapi kok yang nakal-nakal ya mereka ya masa bodoh begitu. Yang penting mereka dapat untung banyak, yang penting mereka senang. Masalah orang sakit atau apapun mereka nggak mau tahu gitu. Ya ini ya makanan-makanan yang dari daging ya, jadi campur antara yang kiri dan yang kanan. Yang kanan sudah mulai busuk, yang kiri udah juga kurang bagus sih kualitas. Yang kiri jangan dipikir bagus, kualitas yang kiri juga nggak bagus juga. Jadi mereka mulai campur. Nah, karena ini kita harus lawan adanya oknum pedagang nakal yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak bermoral dan tidak beretika, saudara. Jadi ini yang harus kita lawan cara-cara mereka. Bagaimana caranya kita melawan? Tentunya kan kita nggak tangkap mereka, kita ngedebutin mereka begitu. Nah, kita kan juga harus cerdik sendiri. Bagaimana kita bisa tahu produk yang mereka jual, makanan yang mereka jual, daging yang mereka jual,
Seperti itu. Ya, kita perlu belajar tentang hal ini. Sebab apa? Tadi kita bicara di depan efeknya. Ada penyakit-penyakit yang timbul karena makanan. Dan penyakit itu penyakit-penyakit yang berbahaya. Dari dulu Alkitab sudah kasih tahu kepada kita. Gitu. Nah sekarang tergantung kita nih gimana kita masa dulu atau kita teliti dalam hal ini. Nah itu kan pilihan. Oke kita lihat sekarang berikutnya. Nah saudara bagaimana dengan daging ini? Tadi kita sudah bahas daging yang baik, daging yang tidak baik ya, yang daging yang Kristen, kemudian daging yang gelonggongan, kemudian juga tadi daging yang busuk. 4 jenis kategori daging yang kita pelajari. Bapak Ibu bagaimana kalau melihat daging yang seperti ini? Nah, kalau daging yang seperti ini, itu adalah daging yang diambil, dipotong karena itu sapinya sudah mati. Ya, saudara lihat ya. Jadi ada orang yang nakal, Bapak Ibu ya. Nakal ketika sapi udah dalam keadaan seperti ini, mereka berpikir bagaimana supaya mereka tidak rugi total. Misalkan sebagai contoh, ya sapi mereka ini mati misalkan. Kemudian sapi ini harganya 10 juta. Kalau misalkan sapi ini dikubur begitu saja, berarti kan 10 juta melayang. Mungkin di pikiran orang yang jahat, ya, mereka akan berpikir bagaimana caranya bisa memanfaatkan ini. Setidaknya 50% uangnya bisa balik. Begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, mereka kadang-kadang yang jahat itu, yang nggak benar nih, mereka sembelih ini sapi, mereka ambil dagingnya, dan mereka jual. Caranya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu temukan daging yang model kayak begini, ini lengketnya bukan main nih Bapak Ibu. Lengketnya bukan main itu dagingnya, yang kemudian warnanya seperti ini, ya. Kemudian aromanya tidak ada aroma daging, juga tidak ada aroma bangkai, saudara, tidak ada. Tetapi baunya itu agak yang berbeda, begitu, agak berbeda. Saudara lihat juga bisa lihat di bagian-bagian kokok-kokok daging ya, sela-selanya itu ya semua sepertinya pembuluh-pembuluh darah yang di bagian-bagian saraf itu pecah, begitu. Bagaimana bisa tahu? Ya ini karena penelitian. Kita lihat seperti apa sih kondisi daging sapi yang diambil karena sapinya sudah mati berapa jam. Saudara, ada peternakan-peternakan yang memang kalau sapinya mati, ya biasanya itu disembelih sebelum mati, bukan sudah mati. Sebelum mati, misalkan disembelih, itu pun masih beresiko. Karena kalau sapi tiba-tiba jatuh sakit, kemudian ngap-ngapa napasnya begitu ya, kemudian disembelih, kita nggak tahu kan apa sakitnya itu. Nah, sehingga akhirnya ketika disembelih, biasanya mereka pada dalam yang nakal ini, mereka buang nih isi perut ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka potong kepalanya, sembelih, kemudian ini isi perutnya dikeluarin dulu sama dia. Karena ini gas sangat bahaya. Kalau misalkan lebih dari 2 jam akan menimbulkan efek ke daging. Bau ya, dagingnya begitu. Jadi ya kenapa? Mereka potong dulu nih, keluarin, isi perutnya dikeluarin, dibersihin. Jadi dia udah tidak ada isi perutnya di dalamnya. Nah, mereka biasanya bawa ke tempat mereka, nanti tempat mereka baru mereka kuliti. Begitu, baru mereka ambil dagingnya, baru mereka jual. Nah, itu ya. Nah, tapi ada juga yang modelnya sebelum mati misalkan, sesudah mati gitu, mereka ambil. Nah, mereka juga lakukan seperti itu juga sama sebenarnya, tetapi bedanya sapinya itu sudah mati, dan matinya itu sudah kaku ya. Sudah kaku. Kalau dia masih lemes ya, ya itu masih baru kan matinya. Tapi kadang-kadang matinya sudah cukup lama. 1 jam aja sapi mati itu sudah mulai kaku, Bapak. Nah, kok bisa saya tahu gitu? Ya karena kan saya kan dulu di peternakan lama gitu. Jadi saya belajar melihat bagaimana gejala-gejala sapi yang tidak bisa tertolong misalkan. Lihat gejala sapi ini, waduh ini bahaya nih. Nah, biasanya kalau kita dulu di tempat penggemukan sapi, biasanya kalau udah sapi-sapi kayak gini kita larang jual. Ya, kita gali kuburan, ya kita kubur. Mau nggak mau tidak mau, ini resiko kita dalam berbisnis. Jadi jangan karena kita punya pikiran tidak mau menanggung resiko di dalam berbisnis, akhirnya kita punya akal yang jahat, kita menghancurkan kehidupan orang lain. Ini nggak boleh. Apalagi sebagai anak Tuhan ya. Berbisnis anak Tuhan yang bergerak di bidang ini, bisnis-bisnis seperti ini, Anda harus fair. Anda harus betul-betul jujur. Ingat ya, Anda ketika berbisnis itu, mata Tuhan itu selalu tertuju. Ya, Tuhan nggak pernah tutup mata dengan bisnis Anda. Jadi kalau bisnis Anda kotor, ya maka Anda akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan jangan jadikan bisnis itu untuk merusak kehidupan orang lain. Begitu. Ya, percayalah saudara. Di dalam iman kita juga kan ada prinsip tabur tuai, begitu. Bukan hukum karma nih, tetapi tabur tuai. Begitu. Nah, kita harus lihat bahwa kalau misalkan ada resiko yang tinggi di dalam kita menjalankan bisnis seperti ini, maka kita sudah tahu tuh minimal resikonya harus seperti apa. Ya, nah ini oke, saya nggak akan panjang di sini. Jadi cirinya daging kalau udah seperti ini, ya Bapak Ibu ya, ini, nah ini ya.
Biasanya diambil dari daging sapi yang sudah seperti ini, yang tidak normal. Nah, ini ada sapi-sapi yang seperti ini, Bapak Ibu, ini tidak akan bisa sembuh lagi nih. Ya, biasanya ini mengalami masalah entah itu di pencernaan atau mengalami biasanya di paru-parunya rusak. Nah, kalau paru-parunya rusak, Bapak Ibu ya, di sapi yang tengah ini, kalau disembeli Bapak Ibu, memang di daging bisa dijual. Tapi ini daging ekspedisi paling juga bisa diambil sekitar 20 kilo juga tidak ada. Mungkin sekitar 10 kilo. Bagian khas luarnya aja tidak ada nih. Ini punggungnya khas luar. Kalau dipotong di bagian khas luar di sini. Di baliknya itu khas dalam kecil. Dari panjang iga sampai di sini, itu khas dalam. Nah, saudara, ketika dipotong di sini, ya, ini jelas sekali sangat berbahaya kalau dikonsumsi. Kalau dia sakitnya paru-paru di sapi, ya, ini akan berefek kepada manusia yang mengkonsumsinya otomatis. Ya, itu virusnya tuh ya, penyakit-penyakit di dalamnya akan pindah kepada manusia. Nah, kenapa makanya banyak orang akhirnya itu tadi, ya, masih muda, kemudian juga ya mungkin juga apa namanya, nggak cuma muda, masih anak-anak juga kadang-kadang terkena penyakit-penyakit juga berbahaya. Karena itu tadi. Ya, jadi ini kita harus belajar ya. Ini kondisi negara kita ada oknum-oknum yang seperti ini. Makanya kita harus tulus seperti merpati, tetapi juga harus cerdik seperti ular. Maksudnya apa? Tulus itu berbicara tentang sesuatu yang kita bisa punya kepedulian, punya hal-hal yang masih kita bisa punya hati nurani begitu ya, supaya ya kalau sebagai pihak produsen penjual, janganlah ini dijual, janganlah ini hanya berpikir tentang cari keuntungan. Nah, kita juga sebagai konsumen harus cerdik, kita bisa tahu ya. Nah, makanya ketika ada di pengemukan sapi, otomatis nih, kemana nih sapi ini? Ketika dia makan terus setiap hari, makan dia, kalau ini berat 300 kilo nih Bapak Ibu ya, berat 300 kilo, konsumsi mereka adalah 10% daripada berat badan dia. 10% dari berat badan dia itu terbagi konsentratnya sekitar 2,5 kilo satu hari. Hijauan kurang lebih 7,5 kilo satu hari yang dimakan. Berarti rumput king grass yang dimakan 7,5, 2,5 kilonya adalah tadi konsentrat ya. Kemudian ini saudaraku, kemana daging kualitas yang tidak baik, gelembung dan busuk itu digunakan? Tentunya ada oknum nakal yang tidak bertanggung jawab melakukan dengan tindakan cara-cara yang tidak baik. Dibuat dan mengolahnya untuk menjadi makanan olahan matang atau siap saji. Contohnya apa, saudaraku? Nah, biasanya daging-daging yang busuk ini, Bapak Ibu, kalau dijual, ya, begitu saja orang akan tahu. Jadi biasanya pedagang nakal itu akan mengolah dari makanan yang busuk, makanan yang tidak bagus ini menjadi makanan olahan siap saji. Nah, biasanya apa itu? Yang biasanya, nah ini, oknum ini merusak pedagang-pedagang yang murni, pedagang-pedagang yang jujur, yang menjual makanan dengan kualitas amat sangat bagus, ya. Sehingga karena mereka melakukan itu, akhirnya banyak stigma yang muncul menyamaratakan, oh yang jual daging ini, oh, hati-hati dagingnya daging-daging ini begitu. Dulu ada tren, bukan tren ya, sebenarnya ada iya tren sih memang gitu ya, yang mengatakan bahwa hati-hati bakso apa nih, oh murah kok, iya hati-hati bakso daging tikus dan seterusnya begitu kan. Nah, kenapa? Karena beberapa kali pernah kepergok seperti itu. Tetapi kan tidak semua pedagang bakso begitu. Karena oknum-oknum aja. Makanya karena ada oknum, makanya kita mesti belajar. Jangan kita kalah cerdik dengan mereka. Kita harus tahu makanan mereka yang mereka jual begitu kualitasnya seperti apa. Nah, biasanya nih yang namanya makanan olahan dari daging yang biasanya mereka buat supaya daging itu tidak tercium bau aroma busuknya. Supaya mereka tidak rugi, mereka dapat untung. Nah, bagaimana caranya? Ada pedagang daging yang memang bisa saja pedagang oknum daging ini, oknum pedagang daging ini yang dagingnya tidak laku kemudian dia menjual menjadi makanan matang. Begitu. Tapi ada juga penjual daging tidak mengolah makanan secara langsung dan menjualnya ya atau lengkap kerjaan gitu. Tukang daging juga menjual makanan dari daging yang siap saji gitu. Tetapi ada juga memang pembeli yang khusus mencari daging-daging itu karena murah harganya. Jadi mereka bisa jual begitu. Nah, makanya saya bilang hati-hati. Jangan terpikat dengan harganya yang murah ya. Hati-hati. Kenapa? Nah, kita perlulah waspada gitu. Nah, biasanya diolahnya menjadi makanan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, contoh yang sebelah kiri atas ya, karena kan biasanya kalau diolah seperti ini ada pakai bumbu bawang putih ya macam-macam begitu kan, aromanya jadi sama-sama nggak cium begitu. Kemudian yang tengah, kemudian yang kanan, nah kemudian yang bawah, yang tengah bawah sampai yang kanan bawah. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya ini adalah untuk mengkamuflasekan gitu, yang manipulasi aroma dari daging-daging yang tidak baik itu
Sehingga ketika dibuat makanan siap saji seperti ini, akhirnya itu tertutupi, tidak tercium. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya, mungkin penciuman kita tidak bisa bedakan. Tetapi masalah rasa di lidah itu kita bisa beda. Kita bisa tahu lah daging-daging yang memang rasa-rasanya itu tetap ada. Rasa di mulut itu pasti beda. Nah, ini jadi kita mesti tahu, mesti hati-hati begitu. Nah, kemudian sekarang itu tadi daging Bapak Ibu ya. Sekarang kita cepat saja mengenal sekarang daging ayamnya. Ya. Nah, sekarang daging ayamnya seringkali terjadi. Kalau tadi daging kita lihat ada 5 jenis kelompok daging ya yang beredar di pasaran yang kita harus waspadai. Daging ayam juga sama, ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Yang pertama nih, saudaraku, ayam tiren. Nah, ayam tiren cirinya apa? Ayam tiren biasanya dijual dalam bentuk sudah jadi ayam kuning. Begitu, ayam tiren. Jadi karena ayam itu sudah bengkak, sudah keluar warna biru ya, bahkan sudah sedikit agak berbau begitu ya. Biasanya tidak dijual begitu, tapi diolah menjadi makanan yang sudah jadi. Berdasarkan fakta yang ada, ketika tertangkap ya oknum itu, dia katakan bahwa dia menjualnya sudah dalam bentuk makanan jadi. Kemudian dagingnya biru kalau ayam tiren. Kalau dia tidak jual, tetapi dia jualnya seperti begitu saja, ya itu kelihatan dagingnya sudah mulai biru. Kemudian pucat dan tidak segar. Itu ciri yang utama tuh. Yang pasti namanya hewan sudah mati, pasti begitu. Ya. Kemudian leher ayam terlihat potongan yang tidak lebar. Ya. Kemudian tidak mulus pori-pori di belakang, di bekas bulu bintik merah atau kecoklatan. Ya, jadi itu tidak mulus tuh pori-porinya gitu. Kemudian kalau dipegang kulitnya licin dan tidak mengkilat karena efek formalin tadi, begitu. Karena biasanya tidak hanya ayam yang segar dipotong dipakai formalin, tetapi ayam yang tiren juga gunakan formalin. Gitu. Nah, terdapat bercak-bercak darah seperti gumpalan darah mati di dalam ayam tiren itu. Nah, nanti saudara bisa lihat nih, bisa belajar kalau misalkan beli ayam bisa dicek tuh, ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu belinya pasti sudah ngerti lah, sudah tahu. Nah, harganya jauh lebih murah, pasti. Jadi ini ciri-cirinya. Nah, kemudian ada ayam gelonggongan lagi, Bapak Ibu. Kalau tadi daging sapi gelonggongan, sapinya digelonggong, ayamnya digelonggong, tapi kalau ayam yang bukan pada waktu hidup. Ayamnya digelonggong, disuntik pada waktu apa? Pada waktu ayamnya sudah mati, sudah tinggal karkasnya aja begitu ya. Nah, itu disuntik supaya dia ngembang. Waktu ditimbang, bukan lagi 1 kilo, tetapi bisa saja jadi 2,5 kilo atau 2 kilo begitu. Tapi nanti setelah sampai rumah, itu airnya mencair, ciut begitu. Dia mengecil. Jadi dia kembali kepada berat yang sesungguhnya. Begitu. Nah, caranya atau cirinya Bapak Ibu ketika kita melihat ayam yang gelonggongan adalah tubuh ayamnya bengkak. Nah, jadi kita harus cek bagian sayap tersebut yang berisi air. Biasanya dia suntiknya dari sayap. Nah, itu. Jadi kita harus lihat tuh. Nah, misalkan kita ke pasar nih. Pak, kalau kayak begini menyinggung nggak pedagang? Oh, tidak. Kenapa menyinggung begitu kan? Hak kita kok. Kita beli, kita meneliti itu bagian pada hak kita. Begitu. Jadi otomatis lah kita punya hak untuk kita berhati-hati begitu. Untuk kita memeriksa kembali begitu kan. Jadi kita lihat ayamnya. Kan sama juga dengan seperti memilih-milih begitu kan. Memilih yang mana nih. Begitu. Kemudian tip yang kedua adalah angkat ayam tersebut. Apakah menetes air atau tidak? Jadi sama seperti daging. Kalau tadi daging gelonggongan, dia nggak pernah berani gantung itu daging, tetapi dia taruh diletakkan di atas meja atau di tempat wadah tertentu begitu ya, supaya airnya tidak langsung turun habis begitu. Nah, sama ayam juga begitu. Kemudian yang berikutnya, tusuk kulit ayam tersebut di balik kulit ada genangan air atau tidak? Karena itu biasanya ketika disuntik tidak hanya masuk ke dalam daging, tetapi juga dia muncul keluar ke tahan kulit. Jadi kalau kita cubit langsung keluar air begitu, jadi seperti pencet apa ya begitu ya, keluar tuh airnya. Oh seperti kena knalpot begitu ya, kan melendung tuh kaki tuh. Nah ketika dipecahin begitu kan keluar air, nah seperti itu ya. Yang kemudian berikutnya adalah cepat membusuk. Ya, tapi tidak juga, kadang-kadang kembali lagi formalin yang mereka pakai, jadi tidak cepat membusuk begitu. Nah ayam gelonggongan disuntik air setelah dipotong. Jadi itu bedanya dengan sapi. Kalau sapi masih hidup dipaksa tuh minum air biar kembung betul sampai nggak kuat jalan, sampai lebah lemas begitu baru dipotong. Kalau ayam tidak, setelah dipotong dulu sudah jadi karkas begitu ya baru disuntik. Kemudian ayam berformalin nih Bapak Ibu bisa lihat ya, dagingnya berbau obat. Itu ciri utamanya. Kulitnya sangat pucat sampai kaki dan bagian paha. Tidak rusak dalam suhu 25 derajat Celcius walau disimpan selama 2 hari. Pada bagian paha terlihat kaku. Nah, lihat tuh pencet pahanya. Ya.
kalau pahanya kaku, ya bukan berarti ini ayam asam urat ya Bapak Ibu ya, bukan. Bapak Ibu tadi bilang ini ayam waktu hidup dia makan itu kali ini, makan jagung, makan makanan burung perkutut kali itu, ya. Jadi akhirnya kena asam urat, jadi pahanya kaku. Jadi kagak begitu ya. Terlihat kaku memang betul-betul itu adalah efek daripada formalin. Kemudian tidak dikerumuti lalat nih, lihat nih. Ketika pedagang menjual itu di pasar, ayam itu tidak dilalatin. Nah, itu Bapak Ibu. Salah satu cirinya ya. Biasanya apapun pasti dilalatin. Jangankan ayam yang bau amis Bapak Ibu, ya kita tahu makan kue aja, kue itu wangi aja. Ya, itu dilalatin, apalagi ini gitu. Jadi kalau memang tidak dilalatin, nah ini sesuatu hal yang mencurigakan ya. Kemudian teksturnya sangat kencang, yang namanya pengaruh obat kimia ya, jadi kencang ya. Nah, jadi di bagian ciri-ciri ayam formalin. Nah, kemudian ayam segar. Nah, ini ya, kalau segar nih Bapak Ibu tahu nih, dan jago nih. Dagingnya putih kekuningan. Kemudian beraroma anyir atau amis, ada aromanya, saudara. Ya, jadi cirinya kalau tadi kan tidak ada aromanya, ya. Aromanya beda, tetapi tidak aroma anyir amis khas ayamnya itu tidak ada. Kemudian teksturnya kenyal, ya. Kemudian tidak ada tanda memar, lendir atau lengket, dan masih ada titik darah beku, ya. Kemudian seraput mata bersih dan tidak putih susu seperti seraput katarak. Ya, beda. Kemudian di antara serat daging terdapat lemak, kemudian serat dagingnya halus. Nah, ini Bapak Ibu ciri daripada ayam segar tadi, ya. Ayam-ayam yang daging-daging ayam yang memang kita lihat jenis-jenisnya tadi itu dia, ya. Mulai dari ayam tiren, ayam gelonggongan, ayam formalin sampai kepada ayam segar. Jadi kalau untuk klasifikasi ayam ada 3 di luar ayam segar yang harus kita waspadai itu. Nah, sekarang kita lihat sedikit saja ya makanan dari hewan yang harus dihindari. Apa kata Alkitab? Ya. Nanti kita lihat. Yang pertama kita lihat ya, saudara, ini kalau di FPH seperti ini Bapak Ibu. Ya, ketika sapi disembelih, saudara ya, ini babat nih Bapak Ibu, perut sapi dalamnya, ya, perut sapi. Nah, biasanya kan itu tadi di awal saya bilang di Indonesia mana sih yang tidak dimakan? Saya nggak tahu kalau di luar negeri apakah ini dimakan atau tidak. Tapi sama saya di Jepang, orang Jepang tidak ada yang doyan babat, tidak ada, ya. Kalau di kita babat ya satu potong aja berebutnya bisa kakak beradik begitu. Tapi kalau di Jepang nggak diambil. Bahkan jeroan ayam pun tidak dimakan ya, tidak dimakan. Ceker tuh tidak dipakai. Ya, walaupun di Jepang banyak orang yang palanya botak gitu, tidak pakai tuh ceker buat dalam pala mereka begitu. Tidak. Artinya hal-hal yang demikian mereka nggak pakai, mereka nggak ambil. Nah, ini kita lihat jeroannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian nah makanan olahannya menjadi seperti ini. Ya, usus, paru dan lain-lain. Kemudian babat juga sama ya diolah seperti ini. Ada babat yang warna putih, ada yang babat yang warna hitam. Masing-masing punya penggemar, punya kelompok sendiri. Ada yang suka warna putih, ada yang suka warna hitam. Yang mereka bilang warna hitam lebih enak, lebih gurih. Yang satu lagi kelompok warna putih bilang lebih enak warna putih, Pak. Padahal itu juga bisa berbahaya karena cucinya pakai bahan-bahan kimia juga bisa ya. Nah, saya pernah pengalaman tentunya ketika saya pimpin rumah potong hewan dulu ya, saya selalu cek nih setiap babat sapi ini. Saya berapa kali menemukan di dalam babat ini nih Bapak Ibu ya, di babat ini nih di bagian hitam-hitamnya ini kan bagian isi perutnya nih. Ketika isi perut ada di lapisan isi perut ini nih babat ini hitamnya. Nah, waktu saya cek saudara ya, jadi berapa kali saya temukan ada parasit di dalamnya. Nah, parasitnya itu seperti apa? Seperti kutu jampes, kutu anjing. Jadi itu banyak sekali di sini pada nempel gitu. Waktu saya lihat seperti itu tuh, akhirnya saya iseng ya, saya ambil batu gitu ya, atau saya ambil pisau waktu itu ya, saya tusuk-tusukin itu meletus-meletus tuh Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu parasit yang ngumpul di dalam perut daripada sapi itu. Nah, saya yakin ada efeknya juga ke babat. Gitu. Kenapa? Karena dia kan otomatis ya, namanya itu penyakit ya, nah, parasit begitu ya, pasti dia akan berpengaruh juga kepada itu tadi. Mungkin selama si sapi itu baru dipotong juga sangat berpengaruh pada bagian pencernaan di dalam perutnya dia itu tadi. Makanya waktu saya lihat seperti itu, waduh, jadi lebih tahu banyak gitu. Jadi puji Tuhan ketika saya ada di RPH, saya bisa tahu tuh Bapak Ibu ya, bagian-bagian mana yang dipakai buat bagi bakso yang biar enak buat gulai begitu. Saya tahu banget kan. Tapi mungkin saya nggak ekspos di sini Bapak Ibu. Kemudian jeroan ya. Jeroan ini menjadi satu tren makanan khususnya di Indonesia. Termasuk jeroan yang tadi dari PAH tadi.
nggak termasuk bebek, ayam, kambing, sapi, ya, kerbau, ya, itu dimakan semua. Begitu. Kemudian ini salah satunya pengolahan makanan dari jeroan yang diolah. Ya. Nah kemudian ini lemak, Bapak Ibu. Siapa yang di sini suka makan bakso? Paling suka makan tetelan. Udah habis makan bakso, minumnya fresh tea. Kalau nggak fresh tea, minumnya es teh tawar atau es teh manis. Waduh, berbahaya Bapak Ibu. Bahaya. Ya. Jadi hindari nih makanan-makanan yang kayak begini. Ya. Bapak Ibu beli kayak begini, coba didiemin sejam aja. Ya. Udah ada apa ngambang-ngambang begitu? Itu tuh bagian lemak-lemaknya itu tuh udah dingin kan kelihatan tuh, bergumpal seperti itu. Nah orang yang suka makan beginian nggak pernah olahraga lagi. Aduh ya Bapak Ibu, gimana cara bakarnya di dalam tubuh? Kan tangan kita nggak mungkin bisa masuk lewat mulut untuk membersihkan itu. Sikat gigi nggak masuk kan ke dalam kan. Kita nggak tahu bagian mana harus bersihin. Tapi saudara bisa bayangkan nggak ini makanan yang kayak begini? Waduh, apalagi saya lihat ya sotomi itu makannya pakai kikil, kemudian pakai lagi nih lemak-lemak kayak begini, begitu. Waduh, pakai paru-paru lagi, aduh, sangat-sangat miris sih melihatnya. Karena kenapa efeknya itu? Nah, sekarang kita lihat darah hewan juga sama. Ya, ada darah hewan kalau di RPH Bapak Ibu ya, saya nggak tahu nih RPH lain. Sama kalau di RPH kita adalah RPH yang kadang-kadang kita potong BX, sapi BX. Sapi BX itu apa sih? Sapi Australia, Brahman Cross singkatannya. Brahman Cross itu sapi kawinan antara sapi Brahman India dengan Longton Amerika, ya. Sapi Norton Amerika, ya itu jadi Shorton, bukan Norton, tapi sapi Shorton. Dan itu dia melahirkan sapi BX, Brahman Cross, yang biasa memang hidupnya di Australia itu dilepas ya, di sapi liar begitu. Nah, kalau di beberapa rumah potong hewan khususnya ya, untuk daerah-daerah memang yang namanya sate dari darah ya atau manus itu masih digemari oleh masyarakat. Saya mungkin yakin masih ada RPH nakal yang menyembelih sapi, kemudian darahnya ditampung seperti itu ya di bagian kanan. Kemudian setelah dia kaku itu darah kemudian dipotong seperti jelly begitu ya, kemudian direbus dan dijual. Waduh, ini sangat berbahaya saudaraku. Alkitab sudah mengatakan jangan makan darah, kenapa? Bahaya itu. Contoh ya Bapak Ibu ya, kalau kita sakit nih Bapak Ibu, rumah sakit, yang selalu dia dicek apa sih? Kan darahnya. Diambil sampelnya darah dulu. Ada bakteri apa nih? Ada penyakit apa nih? Kan begitu. Kita mau tes gula, darah diambil. Kita mau tes apa lagi? Darah diambil. Dicek. Saudara bayangkan, darah hewan yang nggak pernah cip begitu, seperti kita, kelihatannya hanya sekali-sekali saja. Kalau menunjukkan gejala-gejala yang hewan tidak sakit, agak tidak sehat begitu, baru dokter hewan datang. Begitu. Saudara, bisa dibayangkan bagaimana kalau misalkan manusia yang makan? Aduh, padahal Alkitab sudah bilang jangan dimakan itu darahnya dari dulu sudah kasih tahu. Tetapi berapa orang masih saja demi namanya enak di perut, enak di lidah, antem tuh firman Tuhan dilanggar. Begitu. Saudara lihat ini kan nggak higienis, sanitasinya aja ya. Dan ini nggak dicuci nih pasti nih. Ini darah ya Bapak Ibu ya. Ini hitungan 5 jam aja Bapak Ibu itu udah bau busuk. Bau busuk. Kita kalau pergi ke jagal rumah potong hewan, itu bau anyir darah itu. Bau-bau busuk itu selalu ada. Makanya saya sekali datang, anak-anak buah saya marah-marahin. Saya bilang, masih bau busuk ini begini nih apa? Saya lihat betul ada lemak yang masih bisa di saluran air begitu. Kadang-kadang masih ada isi perut yang memang tidak bersih begitu. Selalu seringkali saya bilang bersihin. Nah ini yang terakhir firman Tuhan ya. Jangan makan lemak. Imamat 3 ayat 17, Imamat 7 ayat 24. Lemak itu sama dengan bahan pembuat sabun. Ini siapa doyan sabun di sini? Pak, besok saya mau makan sabun, nah saya mau bikin pakai kuah sop. Begitu. Sama aja makan sabun tuh. Begitu. Nah, kalau saudara lihat, sabun saudara pegang, atau saudara nggak cuci tangan ya, pegang sabun, rasanya di tangan apa? Bagaimana kalau itu dimakan, ada di dalam usus kita? Bisa dibayangkan nggak? Dan orang tidak makan sesekali, berkali-kali sering banget kalau makan apa-apa yang berkaitan. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran. Yang kelima, jangan makan jeroan. Imamat 3 ayat 3-5. Jangan dimakan. Alkitab udah kasih tahu. Makanya yang makan kolesterol tinggi, ya gak? Darah tinggi, apalagi ya banyak begitu. Muncul penyakit-penyakit. Kenapa? Karena tidak pantang. Ya, menganggap remeh, menganggap enteng firman Tuhan gitu soal makanan. Nah, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu ya. Ya, saya pikir ini aja sebagai pengantar daripada pembelajaran berkaitan dengan pola atau makanan-makanan yang Alkitab larang, tetapi di negara kita itu dimakan.
dan kita juga beritahu bahwa ada makanan-makanan yang enggak kita kasih tahu tidak boleh dimakan, tetapi ada juga makanan-makanan yang diambil dari makanan-makanan yang tidak kualitasnya baik, yang bisa menyebabkan orang kehilangan kesehatan. Kesehatan itu penting, mari kita jaga, mari kita ikuti apa yang kita kasih tahu kepada kita. Saya pikir itu malam hari ini, pembelajaran kita malam hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih. Ya, iya baik, terima kasih Pak Dedi untuk pemaparan materinya yang luar biasa malam ini mengenai makanan yang sehat ya Pak, menurut Alkitab. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik mengenai materi malam ini, yaitu mengenai makanan sehat ya. Pak Dedi, saya mau bertanya ini, kalau orang yang suka makan daging itu mempengaruhi karakternya apa tidak, Pak? Kenapa? Ya, mempengaruhi karakternya apa tidak, Pak? Makan apa? Itu daging, kalau dia suka makan daging itu. Ya, sepertinya sih enggak Bu, enggak pengaruh ke sana. Tapi memang akan untuk itu tadi kan, maksudnya apa? Kan makan daging itu kan juga bisa menyebabkan tekanan darah kan juga tidak normal, gitu kan. Darah tinggi juga disebabkan kan karena banyaknya makan makanan konsumsi, di mana konsumsi hewani itu kan sangat tinggi. Hewani di sini yang dimaksud biasanya daging sapi, begitu kan ya, kambing, begitu kan, itu kan bisa menyebabkan orang akhirnya tekanan darah menjadi tinggi. Kalau dia memangnya terkena sih memang tingkat emosinya. Emosinya tinggi. Iya, begitu. Karena tensinya naik ya Pak. Iya, tensinya naik begitu tuh. Apalagi pas lagi makan itu gajinya dipotong lagi. Apalagi 2 kali lipat masalahnya. Nah, kalau jadi memang ini pengalaman saya Bu, ya memang yang waktu itu karena kan memang saya kan berhubungan langsung dengan pembelian sapi, perawatan sampai jadi dari sapi beli sampai sapi dipotong lagi sampai peredaran daging lagi di pasar itu kan saya juga terjun ke sana. Kemudian saya kan juga jaga rumah potong hewannya juga kan, jadi manajer rumah potong hewan waktu itu. Jadi saya tahu, tapi rumah potong hewan kita beda. Kita tuh juga yang potongnya sapi lokal sih ya, kita nggak potong sapi-sapi dari impor gitu. Karena ada sapi begini, ada sapi yang memang harus digemukkan tapi menggunakan sistem hormon, implan namanya. Kalau di sapi, kalau ayam kan suntik hormon gitu kan ya. Nah kalau sapi itu dia pakai implan, dia di kuping, ditembak begitu. Jadi kayak microchip. Nah dia itu efektif untuk jangka waktu 3 bulan. Karena kan sapi penggemukan itu kan dia harus 3 bulan harus jual. Jadi kalau 1 hari itu dia everyday grow ADG-nya atau everyday grow-nya atau pertumbuhan rata-rata per harinya dia, itu kan dia harus yang bagus tuh 1,5 kilo, 1,2 sampai 1,3. Itu yang bagus pertumbuhan sapinya. Jadi 1 kali ketika dia makan misalkan dari berat badan dia itu menghasilkan daging 1 kilo 1 sampai 1,3 setiap hari. Jadi kalau dikalikan 90 hari, itu kan berarti kan sekitar 90 kilo lebih, 100 kilo lebih kan. Nah, sekarang harga 100 kilonya berapa waktu timbang hidup? Nah, itu adalah keuntungannya tuh. Keuntungannya dipotong dengan biaya-biaya. Dari situ, untuk yang jual sapi hidup, untuk penggemukan. Nah, tapi ada juga dipaksa itu menggunakan implan, supaya ada kenaikan bisa nambah jadi 1,8 bahkan sampai 2 kilo per hari. Sapi itu, jadi lebih cepat jualnya. Sama kayak ayam. Ayam begitu kan, kalau misalkan hitungannya berapa, itu kan rugi pedagangnya. Jadi bagaimana supaya cepatnya ayam? Kalau kita bedain ayam kampung, itu masih kiak-kiak begitu kan. Kalau ayam broiler disuntik dalam hitungan berapa kan udah segede gitu, udah ngembang, udah siap jual. Nah sapi ada, sapi menggunakan implan, taruhnya di kuping, ditembak, jeder begitu. Nah otomatis itu sebenarnya efeknya tidak baik ya buat kesehatan, otomatis kan tidak baik. Makanya kalau dulu saya selalu sarankan, udah kita makan daging kebo aja. Kenapa makan daging kebo? Karena daging kebo itu kan makannya alami, puput, habis dia makan dia berendam dah. Makanya orang malas begitu, habis makan berendam tidur gitu, kayak kebo gitu. Nah dagingnya bagus begitu. Jadi dia karena makannya masih alami.
Tapi kalau yang sapi-sapi impor rata-rata ya zaman saya terakhir itu tidak boleh menggunakan implan. Jadi kita harus normal. Kita harus mix dengan makanan yang konsentrat tadi saya sebut tadi. Jadi untuk menaikkan rata-rata ADG dia yaitu apa adanya. Sebab kenapa? Karena efeknya sangat bahaya kesehatan orang yang makan daging itu. Makanya jangan pikir bangga ya karena orang kaya makan daging mulu gitu. Jangan dibanggain begitu. Sumber penyakit banyak kan. Iya. Iya, betul. Jadi Pak. mesti hati-hati lah. Iya, ini ada Ibu Yovana ya. Ibu Yovana mengangkat tangan. Apakah Ibu Yovana ingin bertanya? Silakan Bu. Iya, dibuka aja mute-nya. Iya. Ya, Eda Yovana, silakan. Silakan Ibu. Belum kedengaran suaranya. Iya, monitor Ibu Yovana. Udah buka mute-nya tapi belum kedengaran suaranya. Iya, Bu. Mungkin handsetnya kali. Kadang-kadang handsetnya bisa pengaruh ya. Bisa. Wah, ya sekarang sudah bisa. Ya, silakan. Terima kasih Bu Ali dan Bapak Pendeta. Apa namanya? Puji Tuhan, saya kan waktu masih kecil baca firman imamat, jangan makan darah. Iya, Bu. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah makan darah, jadi ada baiknya juga ya Pak ya? Iya, betul Bu. Sangat baik, sangat baik. Saya juga dulu begitu. Waktu kecil suka banget makan darah ayam. Biasanya kalau itu tadi kayak sate-sate ayam, sate darah itu ada yang digoreng baru ditusuk kan. Gitu. Biasanya yang jual tuh mbak-mbak yang jual pecel zaman dulu. Jadi saya suka banget tuh makan itu. Terus sekba juga kan. Ya, ada darah, ada darah kan gitu. Terus kita suka makan begitu dulu. Suka juga makan. Tapi begitu tahu, waduh, nggak ada. Begitu. Jadi udah nyesel banget tuh sempat makan. Tapi juga nggak sering banget setiap hari juga makan. Tapi pernah makan. Karena kan dulu kan memang belum di dalam Tuhan kan. Tapi setelah saya baca, waduh ternyata betul ya. Itu tempat bibit penyakit itu di darah itu. Di darah kan. Ya kita kan kalau sakit kan selalu begitu kan Bu. Diambil cek darah kan. Tes darah karena kita tahu penyakit apa begitu. Darah kan. manusia. Di dalam darah banyak penyakitnya jadi ketahuan. Makanya Tuhan kasih tahu jangan makan. Udah kasih tahu. Kadang-kadang kan kitanya bandel. Ya itu kata tadi Bu, siapa Bu? Yovana. Ya Bu Yovana ya. Bagus Bu nggak makan darah Bu begitu. Biar jamuk aja nyamuk biarin nggak apa-apa makan darah kita nyamuk makan darah kita. Orang Batak kan sampai sekarang makan saksang ayam, saksang daging babi itu acara itu udah biasa harus itu. Saya bilang mama saya nggak mau makan darah kalau mama saya masak saksang dipisahin lah buat saya nggak pakai darah. Yang buat keluarga lain pakai darah gitu. Iya betul. Jadi saling menghargai ya Bu ya. Iya, jadi sekarang puji Tuhan. Emang saya kalau sekarang karena saya udah tinggal di Amerika, saya nggak pernah beli makan darah karena saya juga nggak makan darah gitu. Tapi gini Bu, ada juga makanan kayak Kentucky juga kan kadang-kadang kalau digorengin pas kan juga masih suka ada darahnya tuh di dalam ayam, suka masih ada nyerip tuh gitu. Kadang-kadang bagian paha, sambungan antara paha dari bawah sama paha yang ke atas itu biasanya tuh banyak sekali tuh darah. Nah, kadang-kadang kembali lagi kepada kita mau sedot apa tidak tuh daging mau ada darahnya. Aduh, kami kalau ada darahnya kami nggak makan. Iya, sebaiknya jangan. Betul. Sangat berbahaya. Karena itu tadi. Jadi dihindarilah apa yang kata Alkitab biar jangan makan jangan dimakan. Kan kalau di sini kan namanya bakso tuh makanan favorit tuh. Orang Indonesia manapun nggak ada yang nggak suka. Tetapi kan kita nggak tahu tuh dagingnya daging apa, dagingnya kayak bagaimana, itu udah dipakai bumbu lada, udah pakai bawang putih, udah pakai bawang merah, ketumbar apa segala macam. Ya kan kalau yang oknum nakal begitu kan mencari keuntungan banyak, tapi ya efeknya kan di kita, begitu. Apalagi tukang sotomi itu, aduh. Jadi mendingan bikin sendiri ya Pak ya baksonya ya. Benar Bu, bikin sendiri aja. Bikin aja sendiri, lebih bagus. Gak usah pakai obat gitu. Iya betul Pak. Jadi suami saya bilang gini, kan di sini kan
di toko-toko kita kan ada jual bakso. Kata suami, kamu nggak tahu dalam itu apa, mending kamu bikin sendiri aja. Gitu, bener juga ya. Iya. Kalau bikin bakso gampang, nanti Bu Heni yang buka kelas. Bumbunya apa? Gampang kok bumbu bakso. Begitu. Gampang itu Pak, saya jadi belajar bikin bakso dari YouTube gitu. Saya pelajari, saya suka bikin sendiri. Udah gitu Bu, manfaatnya banyak. Kita bikin sendiri lebih higienis ya kan. Dagingnya juga berkualitas, kita pun makan aman begitu. Terus yang kedua, kita bisa tambah pintar. Ya, nanti bisa sempat jadi asisten Ibu Heri itu, kita masak. Ya, kalau bos saya nggak makan barang-barang produs begitu, mereka makannya barang fresh ya. Jadi daging, ayam itu masih fresh, jadi nggak diolah-olah dulu gitu. Jadi iya. Contoh saya gini Bu, saya kalau makan daging steak Bu, saya pengennya yang mateng, nggak mau yang setengah mateng. Yang apa, well done apa sih itu yang saya nggak mau. Kenapa? Begitu dipencet itu darah masih keluar. Baik saya minta yang matang, betul-betul matang, tapi tetap masih ada darahnya juga di situ, udah nyatu. Itu namanya medium rare. Medium ya, begitu ya. Iya, medium rare ya. Jadi kalau well done itu udah matang, keras malah ya. Ya saya itu ya Bu. Yang keras sukanya. Yang keras. Karena itu menghindari darah tadi. Oke. Jadi harus gitu Pak ya. Saya sukanya medium rare. Enak tuh, gurih-gurih tuh, makan darah, ngisep darah. Nggak bagus juga Pak ya. Jangan Bu, kalau sebaik itu masih ada darah. Itu kalau Ibu pencet kan betul-betul masih darah ya. Begitu. Iya. Kan setengah mateng kan, itu kan. Atasnya doang, dalamnya kan masih ada. Ya. Harus well done. Oke. Harus itu. Learn something, you know. Iya. Bukan well done juga sih, medium done. Jadi mendekati itu. Kalau dimasak terlalu well done, dia keras, alot dagingnya, keras dimakan. Jadi ya matang biasa, itu jangan di atas medium rare. Jadi ini, mengenai darah tadi ya, memang Pak, saya melihat banyak pengajaran-pengajaran yang simpang siur di luar sana. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi semua hukum Taurat, katanya. Terus katanya kita bukan hidup di dalam perjanjian lama. Terus mereka mengatakan, apa saja yang kamu makan, kamu doakan, kamu kuduskan, kamu itu akan diinikan. Tapi mereka lupa di dalam perintah Tuhan itu nggak pernah berubah. Perjanjian lama yang diberikan kepada kita itu tidak pernah berubah. Betul. Mana ada Rasul Paulus pernah bilang hukum Taurat tidak berlaku, mana ada. Yesus pun tidak menghapus hukum Taurat. Tidak menghapus hukum Taurat. Tapi dia menggenapi nubuatannya dia. Betul. Tetapi Rasul Paulus tidak hidup di dalam hukum Taurat lagi, yang dia belajar tuh, yang jadi dia benar-benar pakarnya lah, dia ahli Taurat itu ya. Semenjak dia menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia memakai hukum kasih, hukum Kristus yang dia pakai di dalam hidupnya. Jadi banyak sekali orang-orang nggak mengerti, tidak memahami kebenaran kekristenan yang sejati. Nah, simple sekali. Memang betul. Coba ya di dalam hidup kita. Kalau kita mati, kan darah kita berhenti. Nah, dengan kita berhenti darah kita itu, kemudian berarti binatang apa coba ya. Kalau dipotong darahnya habis kan mati. Berarti di dalamnya darahnya itu ada nyawa. Betul, nyawa. Mana ada manusia disuruh sama Tuhan makan nyawa? Nggak ada. Iya, betul Bu. Iya, betul. Benar kan? Jadi kita harus jangan makan darah karena apa? Karena perintah Tuhan di dalam perjanjian lama berlaku sampai zaman kita saat ini. Bukan hanya pada zaman dahulu kala. Jadi makanya kadang-kadang manusia ini mereka mencocok logikan apa yang mereka mau
untuk membenarkan pengertian mereka yang salah itu. Iya. Jadi paling gampang kalau Tuhan sudah berkata jangan makan, sudah jangan makan. Gitu ya. Iya. Jangan kena penyakit. Tadi Bapak lagi tampilkan slide itu. Widih, ngeri banget saya. Sampai saya mau muntah-muntah gitu loh, Pak. Saya bilang, aduh, ngeri banget itu ya. Kejahatan manusia itu supaya Iya. untung, supaya dagangnya bagus. Iya. Mereka jualan supaya mereka menipu ya. Nah, itu pekerjaan iblis ya. Betul. Nah, iblis itu luar biasa dari zaman Adam pertama sampai sekarang ini loh, nggak pernah selesai. Iya. Masih terus aja mau mengintimidasi kita, mau mematikan kita supaya kita itu nggak hidup ya, tidak memiliki kehidupan tadi, kehidupan rohani, kehidupan jasmani. Ya, dia berusaha untuk memusnahkan kita gitu. Iya, nah, interesting Pak, Bapak bagus tuh tadi Bapak katakan di dalam darah, ya, itu mengandung bibit penyakit yang banyak di dalam darah. Iya. Makanya kamu kalau mau dijaga, mau periksa kesehatan kamu kan dites darahnya, ada kolesterol nggak di sana? Ada apa lagi tuh? Penyakit apa lagi? Tiroid kamu ada nggak di situ? Ada penyakit apa? Macam-macam di sana di dalam darah. Cuma satu, Bu. Cuma satu kalau dia nggak bisa dideteksi dari dalam. Apa? Penyakit kantong sama penyakit dompet itu nggak bisa dideteksi. Itu nggak bisa. Kantong kering, Pak. Nggak ketahuan. Kantong kering ya. Ya itu tuh. Iya. Tapi memang diperhatikan ya di dalam tubuh. Kita coba makan daging merah. Itu kan daging sapi, itu daging merah ya. Pokoknya daging merah, daging gitu coba dimakan. Iya, merasa nggak di sendi-sendi kita tuh ada kram-kram atau apa? Karena fatnya itu melekat loh di dalam darah itu susah. Kamu tuh harus fitness, harus olahraga yang benar-benar itu baru bisa. Makanya saya ini bukan pengolahraga, Pak. Jadi makanya saya kalau masak sup, saya masukin ke kulkas. Kalau nggak masukin kulkas, semua minyak yang di atas itu saya buang. Iya, benar. Nah, kalau saya masuk di kulkas, saya mau masak daging sapi atau soto sapi nih, Ling. Saya merebus dulu nih sapinya nih. Terus saya masukin ke dalam kulkas. Nah, begitu saya masukin ke dalam kulkas, kan dingin tuh, putih-putih. Tuh, saya angkat semua tuh. Saya buang semua. Minyaknya. Baru saya makan. Makanya kalau saya makan sup buntut saya kalau bikin sup buntut, nggak ada lengket di lidah sama sekali karena fatnya udah hilang. Saya buang semua fatnya. Nggak ini. Itu pun masih berasa loh di dalam badan, terasa nggak enak gitu loh, Pak. Pundak. Iya, betul. Masih berasa gitu. Ada rasa yang nggak enak. Jadi anak-anak Tuhan, ayo kita hidup bukan dari makanan, harus bisa mengalahkan ya. Yang pecandu bakso, ayo belajar bakso. Kalau aku Bu ya malah nggak suka sama daging sapi. Sama sekali nggak begitu suka, sama jeroan. Kenapa? Aku nggak suka aja Bu. Aku nggak suka makan steak. Biar dibayarin juga nggak mau. Oh, that's good. Daging merah dari aku masih kecil, aku nggak suka makan daging sapi itu. Iya. Nggak suka. Iya. Ya kalau boleh dikurangin ya. Jeroan juga nggak begitu, Ibu Heni, kayak babat kayak itu enggak. Nah, hanya ini Pak di dalam Alkitab yang namanya seafood, crab, lobster, nggak bisa saya lepasin tuh Pak. Nah doyan, itu masih doyan itu Bu aku, tapi kalau sapi. Tapi nggak setiap hari makannya, Pak, enggak. Itu berapa lama ntar baru makan sekali, berapa lama baru makan sekali. Jadi nggak ini, nggak. Tapi saya kalau makan saya nggak makan kepalanya loh, saya buang. Saya ambil cuman itunya aja, dagingnya doang gitu.
Pak ini bilang tadi Pak siapa Pak Eki apa Pak Eri bilang Pak Iya, Eki. Pak Eki. Iya, yang aman sayur Ayo, kangkung ya Pak Pendeta ya. Ya, sayur kangkung ya bagus juga, tapi bukan berarti daging kita nggak boleh makan. Juga boleh, cuma mungkin takarannya mesti mesti jangan terlalu balance ya. banyak, harus seimbang. Kita juga harus olahraga ya. Saya aja badminton setiap hari saya badminton. Itu saya kalau agak gemuk aja itu nuruninnya agak susah loh, perjuangan betul. Padahal setiap hari itu tepok raket ya, tepok sama anak-anak dan anak lebih daripada satu begitu. Itu aja agak susah begitu. Nah apalagi mereka yang aktivitasnya sibuk di kantor, jalan olahraga, begitu kesana kemari begitu. Nah ini kan perlu perhatian khusus ya, pola makan yang berkaitan dengan dari hewan itu kalau bisa dikurangi. Atau kalau mulai bisa dikit-dikit ya diimbangi dengan apa gitu ya. Tadi itu ada tempe, tahu misalkan alternatif gitu ya, itu bagus. Kalau bisa juga kalau itu tahu juga. Nah memang segini ya Bapak Ibu ya, memang saya juga bisa menangkap juga dari apa yang Pak Eki bilang juga itu jadi luas. Habis kita mau makan apa dong di Indonesia? Memang susah. Kenapa? Tadi tahu ada tahu formalin. Ada tempe juga tempe yang seperti nggak bagus pakai obat pakai apa. Karena memang di Indonesia ini enggak yang ya saya nggak tahu ya beda itu mungkin mesti belajar ke luar negeri atau gimana ya. Perlindungan yang namanya ke konsumen itu kurang seperti di luar negeri begitu. Sehingga makanya kenapa banyak muncul sakit penyakit yang memang udah langsung berat gitu muncul di negara kita. Karena memang itu dari pola makan dari makanan-makanan yang tadi yang nggak bagus tadi. Coba tolong diamatin ya. Semua makanan pasti menggunakan bahan pengawet. Udah begitu sekarang semua menggunakan bahan-bahan kimia, gula-gula buatan, pemanis-manis buatan, begitu. Nah sekarang kita memang jujur di Indonesia ini kita mau milih makanan yang seperti apa. Kadang-kadang kita pasti ketemu makanan-makanan yang begitu setiap hari. Nah kapan kita detoxnya? Memang Tuhan hebat menciptakan kita itu, tubuh kita ini ginjal kita bisa menyaring racun-racun. Tetapi kan kalau dia dipaksa kerja berat begitu setiap hari, kan juga otomatis lah. Nanti juga kualitasnya ya gitu ya, kalau ibarat mesin itu nanti cara kerjanya itu kan akan membuat lebih daripada kapasitasnya, membuat mesin itu jadi rusak. Ya jadi, nah ini kembali lagi kepada apa yang kita bisa putuskan sih sebenarnya. Kalau saya lihat memang ada benarnya juga, biarawati dari Buddha ya, boksu apa tuh? Oh, boksu sih jadi bisu. Ya. Mereka kan nggak makan daging, vegetarian kan. Termasuk ada babi panggang di depan dia juga dia berdoa tuh sama tuh berdoa tuh supaya dia tidak tertarik ke tubuh kan. Karena dia makannya ke itu tadi. Kan mereka sehat-sehat. Tapi jujur beberapa pendeta mati muda loh. Kenapa? Karena makanannya B2 setiap habis khotbah diajak makan B2, makan ini makan itu semua. Itu tadi prinsip yang Ibu bilang. Ya, semua sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Ngapain terlalu mahal darah Yesus untuk ngurusin makanan yang kita makan begitu doang? Coba, Yesus datang ke dunia kan bukan untuk menguduskan makanan. Bukan, begitu. Kita sudah kasih tahu yang nggak boleh, ya nggak boleh lah. Hindarin. Nah, makanya ini agak susah di Indonesia. Kita mau makan apa, Pak? Memang susah. Ya. Sayur, ya katanya ada juga pengandung pestisida. Sekarang ada sayur yang ditanam tidak menggunakan bahan-bahan pestisida kan, apa namanya itu organik ya kan. Tapi organik kan juga mahal kan, semua kan jual organik kan. Begitu. Nah ini kadang-kadang agak susah. Paling yang mau agak sehat ya paling makan ikan empang dah, ya ikan mas, gurame begitu kan. Karena saya tukang mancing jadi saya tahu nih, kan. Jadi kita makan ikan itu. Tapi kalau lele kan juga sama kan, jangan bersisik tuh karena bahaya juga lele katanya. Jadi bahan-bahan air yang mengandung timbal, mengandung berbahaya itu kadang-kadang masuk ke dalam itu ya. Kemudian katanya lele itu tidak bersisik karena itu tadi bakteri-bakteri yang langsung nempel ke tubuhnya bisa langsung masuk gitu, dibandingkan dengan yang ada sisiknya. Jadi memang ya inilah. Kalau saya mengatakan yes, apa yang Alkitab bilang itu sudah sangat lengkap di awal dikasih tahu tentang bagaimana yang boleh dimakan yang tidak dimakan. Jadi memang tujuannya buat itu supaya jangan sampai kita nanti tubuh kita tidak terpelihara sempurna. Ya. Nah, fisiknya ini Pak Dedi. Ya.
yang mengenai tadi ayam, sapi disuntik hormon ya. Nah, saya melihat pertumbuhan anak-anak sekarang ya Bu Heni ya, itu bongsor apakah ada pengaruh itu juga? Pengaruh itu hormon. Tinggi gitu anak sekarang Pak, buset dah. Jadi anak-anak banyak yang jadi kayak ayam broiler, gitu, usianya muda badannya overweight. Iya, banyak yang overweight kan. Coba rata-rata ya kita lihat ya. SMP aja udah tingginya. Nah, begitu overweight, kadang-kadang berat badannya lebih daripada batas normal, nggak sesuai dengan usianya, tinggi badannya nggak sesuai. Nah, akhirnya kayak gitu, ribet. Nah, inilah kadang-kadang kondisi keadaan kita. Nah, itu Ibu bilang tadi siapa tuh? Ibu siapa yang dibilang? Ibu Yovana. Muncul ya Bandung ya. Tanya apa? Ya jangan makan hati ya, betul. Makan hati itu pokoknya makan hati secara langsung, hati hewan maupun makan hati karena perasaan, hubungan juga sama-sama nggak bagus itu. Yang satu bisa sakit hati, sakit rohani, sama sakit jasmani juga. Dua-duanya nggak bagus. Pokoknya yang sakit-sakit itu nggak enak memang. Nggak enak yang sakit-sakit itu. Iya, memang inilah kondisi keadaan. Ya Bapak Ibu, jadi ya inilah bagian kita supaya kita tahu ya kondisi keadaan makanan di sekitar kita Bapak Ibu. Jadi waktu saya ikut training ini sama beberapa hari itu, aduh saya baru tahu seperti itu. Bahkan dokter hewan pun bilang, aduh saya sendiri yang ngajak kayak begini nih, saya juga nggak tahu nih makanan yang saya makan. Iya, ada negara kita begini Bapak Ibu, ya beda. Begitu. Itu sapi semua kan dimakan, kulitnya jadi kikir, ya kan? Lidahnya dimakan juga. Iya. Sampai ke hidung-hidungnya diambil, dimakan, dibikin rujak. Iya betul Pak. Sumsumnya diambil, sumsumnya itu. Kesian jadi sapi emang, nggak nyisa, semuanya dimakan semua. Mau diambil sampai ke buntut-buntutnya tubuh Heni makan. Iya. Jadi ya kita mau sehat semuanya, belajar untuk itu. Tapi yang penting Bapak Ibu, kita belajar untuk seimbang, ya. Istirahat, pola makannya, buah, sayur, kita konsumsi vitamin, olahraga juga. Jadi yang Tuhan maunya kan itu kan. Semakin kita sehat, umur panjang, waktu kita melayani Tuhan lebih panjang lagi. Banyak orang jadi berkat loh pelayanan kita. Gitu. Dibanding dikit-dikit mau pelayanan, sakit mah. Pelayanan, kolesterol tinggi. Aduh, aku butak nih, kenapa? Tekanan darah tinggi. Minum dulu tuh amlodipin. Mau pelayanan, bawa amlodipin. Pak Denny, tapi orang kena kolesterol juga bukan karena makan daging loh Pak. Bisa juga karena itu ya Bu Heni, karbohidrat ya Bu ya. Iya. Iya, tepung ya Bu ya, seperti itu ya. Itu juga bisa kolesterol, itu penyebab kolesterol. Jadi bukan karena dia banyak konsumsi daging merah ya Bu Heni ya, tapi ya karena itu pada karena tepung-tepungan ya Bu, seperti itu betul, sama goreng-gorengan ya. Karbohidrat itu memang jahat tuh, karbohidrat karena itu kan bagian daripada ikut andil ya di dalam itu tadi, overweight, diabetes itu karbohidrat itu. Jadi memang mesti kita kurangin polanya. Yang aman ya sayur asam lah, gitu. Tapi jangan pakai meninjo. Bayam. Sama Pak, sayur asam juga nggak bagus. Kenapa? Karena dia pakai gula pasir. Gula pasir itu racun. Jangan Bu, jangan gula pasir, gula merah pakainya. Iya, masih pakai gula aren. Gula pakai. Betul, pakai gula aren. Karena kalau sayur asam itu biasanya kan mereka kan pakai gula pasir. Nah, gula pasir itu kan kimia, bukan dari gula tebu loh itu Aling. Itu dari chemical. Iya. Betul. Jadi ini Ibu Yovana bilang orang berat tidak makan seperti di Indonesia. Iya benar, makanya kita mesti belajar juga yang itu hidup sehat itu. Nah, ini nih Bu Heni yang tahu. Saya suka makan babi. Waduh, ini saya mau tanya nih, makan babi atau makan daging babi? Makan babi pada daging babi nih. Saya suka makan babi Pak. Ya, orang banyak parasit, tapi saya baik-baik saja. Iya.
Kalau makan ya artinya ya kita mesti tetap hati-hati lah. Memang betul ya. Babi kan itu 3 lapis tuh, terpisah tuh, kulitnya di luar, bawahnya kan lemaknya tuh, minyaknya ya, habis itu dagingnya ya. Makan nggak apa-apa gitu. Ya memang sih kata orang daging babi itu ada yang bilang lebih sehat dari sapi karena dia terpisah, tidak nyatu dengan daging lemaknya. Gitu. Tapi dari hasil sekolah saya di sini Pak, saya kan sekolah di sini masak Pak. Daging babi itu bakterinya nggak mati loh Pak, walaupun dimasak berapa derajat gitu. Itu gitu ya? Kan, Bu iya. Enggak. Iya. Jadi makanya saya nggak makan, saya nggak makan babi. Sama saya gitu juga ya? nggak begitu suka Bu daging Iya, babi. Iya, jadi teman-teman kita harus jaga kesehatan kita. Tadi Pak Dedi udah mengatakan kalau kita makan bakso, jangan minumlah air es, itu membekukan lagi. Iya, ya. betul. Tapi paling benarnya hindarilah air es, walaupun Anda di Indonesia panas ya, hindari air es. Karena air es itu merusak suhu badan. Karena suhu badan kita itu kan 32, 33, 35. Masuk air es kan drop. Jadi imun kita drop gitu. Jadi bikin kita berat untuk bekerja. Organ kita di dalam itu berat. Jadi untuk menyesuaikan suhu itu. Nah, makanya badan cepat tua. Cepat tua gitu. Jadi kalau mau lebih aman ya saya ajarkan. Ini saya buka rahasia. Kenapa saya kelihatan awet muda sudah umur hampir 60 tahun. Saya tiap malam mau tidur saya minum air panas. Air hangat ya. Air panas ya. Jadi itu tiap malam saya minum air panas. Terus kalau bangun pagi saya minum air panas. Air panas yang bisa saya panas minum ya, maksudnya bukan panas-panas mendidih gitu, tapi benar-benar hangat gitu. Satu cup gitu diminum. Nanti kalau habis makan apa aja, makan siang, makan malam umpamanya, 1 jam setelah itu minum air hangat, air panas itu lagi. Aman, nggak kolesterol, gulanya, tapi yang lain harus dijaga ya. Jadi supaya melancarkan. Itu teman saya kan makan obat kolesterol, orang Manado. Saya bilang, aduh, ngana minum obat itu bahaya, nanti ginjalnya rusak, hatinya rusak, saya bilang gitu. Jadi gimana katanya, aku ada begini, gampang. Kamu mulai dari sekarang diet yang seperti saya katakan, makanan begini-begini kurangin. Terus kalau minum air panas pagi sore. Terus kalau saya sih 4 kali Pak, 4 kali rata-rata 1 hari 4 sampai 5 kali. Air panasnya bukan teh ya, air putih biasa. Karena kalau teh itu nggak terhitung itu, nggak dinilai itu di dalam kesehatan kita. Harus air putih hangat gitu. Nah, setelah dia terapi, tahu nggak Pak Dedi Aling, ya, sebulan kemudian dia bilang, saya punya kolesterol turun nggak lagi naik-naik katanya gitu. Iya. Obat ya Bu ya, tanpa minum obat. Masih minum tapi udah dia kurangin. Saya bilang bulan depan kamu kurangin lagi obat kamu terus lagi olahraga kesehatan. Lepas sampai sekarang lepas. Dia udah bilang saya nggak mau itu minum obat lagi katanya. Kalau ketemu ke undangan, kamu nggak makan, kita diet juga katanya, kita nggak mau lagi tuh makan katanya. Sudah tidak ada lagi sakit-sakit di belakang ini, sudah tidak ada lagi katanya. Sudah tidak pegal-pegal lagi katanya gitu. Wah, makanya sebenarnya ya Tuhan itu baik ya sama kita. Bukan sebenarnya, memang Tuhan baik. Dia atur ya semuanya kehidupan manusia itu ya Pak ya. Iya betul, sangat-sangat baik Bu. Semua sampai hal-hal kecil pun dia kasih tahu, karena dia yang ciptakan. Dia yang ciptakan, dia tahu. Itu kan setelah dia kasih tahu itu kan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akan apa yang terjadi dengan manusia dengan kehidupannya. Jadi dia kasih tahu waktu di Taman Eden semua manusia aman itu, aman banget. Pasti hidupnya sehat apa semua. Iya, nggak makan daging juga, udah nggak itu juga. Di dalam diri manusia kan ada disebut dengan jangan kaitkan antara kedagingan pengen makan daging itu tidak, tetapi maksudnya
dosa itu bisa menyebabkan hawa nafsu manusia itu muncul. Hawa nafsu itu kan tidak hanya berbicara tentang hawa nafsu yang lain, tetapi juga hawa nafsu berbicara juga tentang bagaimana kita juga tidak bisa mengendalikan diri di dalam hal makanan, dalam hal makan. Begitu, itu kan hawa nafsu juga begitu. Tadi Bu Yovana tanya nih, anak-anak minum es. Iya Bu, tidak bagus Bu minum es. Sangat bahaya, bisa pengentalan darah juga Bu. Ya, sangat menimbulkan efek yang tidak baik dengan sebenarnya gini, di dalam tubuh manusia kan sebenarnya panas. Sebenarnya, kalau ditimpa dingin sebenarnya itu sangat berbahaya. Jadi sebaiknya memang tadi yang Ibu Henny bilang, dulu saya juga begitu. Saya namanya minum es jago. Tapi sekarang apa-apa semua anget. Semua minumnya anget. Bahkan kadang-kadang minta yang agak sedikit panas. Kalau saya makan-makan tadi ya, kayak bakso gitu makan ya. Bakso-bakso yang agak lumayan gitu, yang ada top, ada nama gitu ya, kalau di mall, saya selalu minta, pokoknya makan apa selalu saya minta yang agak panas. Minum. Tapi berupa enak, badan jadi enteng dibandingin yang dingin gitu. Jadi memang perlu dibiasakan sih gitu. Tapi memang tergantung sih, bisa cepat orang beradaptasi, bisa juga mungkin agak lambat menyesuaikan. Kalau terbiasaan air dingin itu sudah terlalu lama, mau dibiasakan pindah ke air panas atau air hangat begitu ya. Nah memang butuh tahap-tahapan, butuh waktu. Gitu. Tapi sebaiknya memang kita udah mulai sekarang minum yang udah air hangat. Karena ini juga untuk bisa bakar-bakar itu memang di dalam usus kita kan juga kan kadang-kadang ada bagian-bagian mungkin yang nggak bisa itu ya. Jadi dengan minum air panas itu juga bisa merencanakan itu tadi. Apa bagian-bagian yang ya otomatis yang katanya orang sih katanya banyak itu tadi ya, kotoran-kotoran begitu. Nah itu dokter tuh bisa tuh lebih tahu dah kalau dalam hal ini siapa yang pernah di kedokteran atau juga di bidang pendidikan kesehatan masyarakat ya, kita paham tentang hal itu. Tapi memang kalau saya memang sarankan juga anak-anak yang atlet-atlet begitu juga ya, nah, saya larang mereka tuh minum-minum yang manis gitu ya, kaleng-kaleng sama yang itu tadi soda kaleng itu yang saya larang tuh ke anak-anak yang saya latih ya, soda kaleng sama minuman dingin nggak boleh saya kasih itu. Kalau minum air putih biasa aja, kalaupun nggak hangat begitu tetapi ya air putih aja itu paling bagus ya. Oh ya, jus boleh nih. Kalau jus juga saya biasakan saya tidak pakai gula biar itu asli begitu. Jadi kalau yang pakai gula kayak nangka apa itu saya makan saya batasin karena kan gulanya sangat tinggi itu. Walaupun katanya gula buah itu bagus, tapi tetap saya juga perlu hati-hati. Jadi kadang-kadang harus ada mix juga begitu ya. Dengan makanya kalau buah-buah yang kayak alami yang sudah manis dari sana nggak usah lagi ditambahin gula. Kalau bikin jus gitu. Kayak alpukat juga kan. Alpukat itu kan sebenarnya ada rasa manis tapi manisnya kan nggak manis gula memang, tapi kan dia udah ada rasa manis alamnya itu di dalam buah itu. Minum aja kayak gitu. Kadang-kadang di kita kan ditambahin gulanya kan banyak, saya perhatiin tuh. Udah begitu ditambahin lagi susu coklat, banyak yang bukan main susu coklat diaduk lagi, jadi rasa alpukatnya hilang, yang ada cuma rasa itu aja, manis aja gitu. Nah kita bisa hitung dah konsumsi gula kita sehari berapa yang kita minum, berapa banyak gitu. Tambah lagi makannya ayam, waduh, makan ayam pagi, ayam siang ayam, sore daging begitu kan, besok paginya daging babi begitu kan, bakut gitu. Numpuk deh semua. Iya. Iya. Tapi buah-buahan juga kadang banyak yang memakai zat. Nah iya, kalau buah-buahan impor yang saya tahu banyak menggunakan bahan-bahan pengawet, begitu kan. Ya kita tahu ya, bahkan juga di televisi dikasih tahu kan bahan-bahan supaya ya mereka kirim dari sana ke sini aja berapa lama, gitu kan. Lewat kapal laut tuh berapa lama? Ya bisa seminggu, bisa lebih, gitu kan. Nah kualitas buahnya itu kan memang katanya ada yang bilang masukin lemari pendingin khusus begitu, tetapi ada yang juga bilang hati-hati, kan ada yang pakai zat pewarna, nggak usah dari luar negeri. Kadang-kadang pedagang kita nakal, kalau semangka aja bisa disuntik pakai pewarna jadi merah banget tenor di sini. Makanya itu dia kadang-kadang banyak manusia yang harus bertobat ini. Iya. Gitu. Oke. Iya. Luar biasa pada di malam ini kita mendapat pengetahuan tentang makanan yang sehat ini kita ya. Baik, karena waktu juga sudah semakin larut, maka kelas ini kita akan akhiri ya Pak. Baik, Bapak bisa closing statement untuk materi malam ini dan pimpin doa
berkat kita doa Ya. untuk kami semua. Silakan Pak Titi. Ya baik Ibu, makasih. Jadi ini intermezzo saja, selingan dari pelajaran pastoral konseling kita ya. Jadi ada intermezzo begitu, tidak hanya pelajaran hari ini tentang kesehatan, tetapi juga nanti ada beberapa jeda ya dengan pelajaran-pelajaran lain yang saya sisipkan. Nah, minggu depan kita akan kembali kepada pelajaran pastoral konseling. Bahasan tema nanti akan saya pilih temanya, akan saya kasih kabar ke Bu Jenny. Jadi Bapak Ibu, ini pentingnya sekali pembelajaran kita malam hari ini adalah bagaimana tentang kesehatan ya. Bahwa Alkitab sudah mencatat ya tentang bahwa Tuhan mau kita hidup sehat. Nah, sehat itu salah satunya tergantung adalah bagaimana kita juga menjaga tidak hanya pola makan, istirahat, dan lain-lainnya, tapi juga kita perlu juga membedakan apa sih yang kita konsumsi begitu ya. Tentunya jangan sampai kita mengkonsumsi itu secara berlebihan. Nah, nanti akan berefek kepada kesehatan kita yang akhirnya mengganggu semua aktivitas kita. Yang kedua adalah kita mesti sadar kita ada di negara Indonesia, ada banyak oknum-oknum yang memang menjual bahan-bahan makanan yang tidak layak sehingga sangat merugikan banyak orang yang mengkonsumsinya. Dan oleh sebab itu hari ini kita belajar tentang kualitas daging yang menjadi makanan paling banyak digemari di negara kita, ya ayam, daging, dan juga ikan sebenarnya, tapi ikan kurang lebih sama lah seperti itu ya. Nah, jadi ini supaya kita hati-hati saja, kita tetap hidup sehat seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi itu malam hari ini Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pelajaran malam hari ini, bersyukur kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang kami pelajari dapat memberikan kami bukan hanya wawasan, tetapi kami dapat mengerti bahwa Tuhan begitu sangat baik bagi kami. Biarlah Tuhan kami juga dapat menjaga tubuh kami, karena kami tahu tubuh kami ini juga baik Allah, dan Tuhan mau bahwa tubuh kami ini harus menjadi tubuh yang sehat. Tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat secara jiwa, juga sehat secara rohani. Kalau sehat secara jasmani berkaitan dengan pola makan kami, apa yang kami konsumsi, tetapi juga Tuhan sehat secara jiwa adalah sesuatu yang berkaitan dengan pola pikir kami, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan luka-luka Tuhan di dalam batin manusia, kemarahan, emosi, karakter yang tidak jelas Tuhan karena berkaitan dengan problem ketika masa kecil ataupun juga problem yang muncul ketika kami belum menerima Tuhan. Dan juga secara iman kami juga harus bertumbuh di dalam Tuhan buat pengenalan kepada kita. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan berpisah, Tuhan akan menjaga kami. Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, mari kita arahkan hati kita untuk kepada Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, kita kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sepanjang malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang dari awan-awan permai menjemput kita, menjadikan kita semua pemenang bahkan lebih percaya dan berkati bersama-sama kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, Ibu Eni, Ibu Ali, semua Bapak Ibu. Thank you. Pak Dedi untuk pelayanannya, semoga Tuhan berkati pelayanan Pak Dedi lebih dan lebih lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai seperti ini. Nah, kelas ini akan tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, di hari Sabtu, di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat istirahat, Tuhan berkati.